Babak 851, Tekad Luosha. Saat Situ Bai melihat Situ Luosha menjadi sukarelawan, dia tiba-tiba menghela napas lega, hampir terjatuh ke lantai. Kadang-kadang, ketika seorang seniman bela diri menghadapi situasi hidup atau mati, sikap mereka mungkin mengarah ke salah satu dari dua ekstrim. Seseorang akan menjadi orang yang putus asa, tidak takut mati atau bahaya. Mereka sebagian besar berasal dari latar belakang yang lebih miskin dan mengandalkan karakter semacam ini untuk meraih peluang keberuntungan, akhirnya sampai pada batas yang lebih tinggi. Lalu ada pula orang-orang yang menghargai hidupnya sendiri. Orang-orang seperti ini seringkali berasal dari sekte besar dan menikmati sumber daya yang tak ada habisnya sejak masa kanak-kanak. Mereka telah mengembangkan rasa superioritas yang melekat, jadi bagaimana mereka rela mati. Situ Bai adalah yang terakhir. Sebagai seorang seniman bela diri di levelnya, dia memiliki kehidupan yang panjangnya beberapa ribu tahun. Selama yang dia inginkan, dia bisa menikmati kehidupan yang lebih mewah daripada kehidupan Raja Fana manapun di dunia ini, cukup untuk memuaskan 100 masa kehidupan. Karena itu, dia menghargai hidupnya, dan ini juga alasan dia menganggap mata Situ Haotian begitu tak tertahankan. Batuk dingin Situ Haotian terdengar seperti guntur di telinga Situ Bai. Situ Bai bergetar dan dia hampir terjatuh ke lantai. Situ Bai lebih memilih disebut sampah oleh Situ Haotian atau mengecewakannya daripada mati. Saat dia mengingat pembicaraan membual 3 bulan lalu ketika dia mengatakan dia bisa mencubit Lin Ming sampai mati bahkan setelah dia melewati penghancuran kehidupan, dia ingin merobek mulutnya sendiri. Pada akhirnya, Situ Haotian tidak mengirimkan Situ Bai ke atas panggung. Situ Bai jauh lebih berharga daripada anak laki-laki berpakaian merah itu. Situ Bai baru berusia 70 tahun lebih, tidak lebih tua dari Situ Yao Yue. Dia memiliki peluang kecil untuk mencapai Laut Ilahi di masa depan. Namun, karena serangan mental hari ini, peluangnya untuk mencapai Laut Ilahi menjadi jauh lebih kecil. Selain itu, hal yang paling penting adalah meskipun Situ Bai lebih kuat daripada bocah lelaki berpakaian merah, dia tidak terlalu kuat. Jika anak kecil berpakaian merah bisa mendukung dirinya hingga serangan kedua Lin Ming, maka Situ Bai paling banyak mampu menahan 5 serangan. Hasilnya akan tetap sama, kekuatan tempur Lin Ming tidak akan terlalu terpengaruh. Sebagai pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, Situ Haotian bukanlah orang bodoh. Menurut rencana awalnya, bahkan jika Lin Ming dan Situ Yao Yue memiliki kekuatan yang sama, atau mungkin Lin Ming bahkan sedikit lebih kuat, kondisi fisiknya akan menderita setelah harus melanjutkan pertarungan 20-30. Luka kecil atau cedera akan menumpuk di tubuhnya, ini tidak bisa dihindari. Dia telah menyiapkan 20-30 boneka pembantaian dengan tujuan eksplisit melemahkan Lin Ming dengan segala cara. Tidak ada yang mampu bertarung seperti boneka mekanik, tidak pernah mengenal kelelahan. Namun, setelah mengamati lebih dari 20 pertandingan, Situ Haotian dapat memastikan bahwa Lin Ming memiliki kemampuan yang menakutkan. Dan itu adalah pemulihan diri. Dengan visi Situ Haotian, dia seharusnya tidak menyadarinya selarut ini. Tapi, kemampuan restoratif Lin Ming berasal dari gerbang penyembuhan, itu berasal dari sistem budidaya di luar pemahaman Situ Haotian. Bahkan sekarang dia hanya bisa berspekulasi secara umum tentang kemampuan Lin Ming, dia tidak bisa mengidentifikasi mengapa kemampuan regeneratif Lin Ming begitu kuat. Total energi Lin Ming dalam tubuhnya jauh melampaui seniman bela diri normal. Tidak hanya itu, dia juga dapat dengan cepat menyerap energi asal langit dan bumi dari lingkungannya, dengan cepat menambah energi apapun yang dia konsumsi. Hal ini menyebabkan daya tahannya mencapai tingkat yang mengerikan. Juga, pertahanan fisik dan vitalitas darah Lin Ming luar biasa, dan dia mengenakan Demon Emperor Armor. Bahkan jika dia terkena serangan dari boneka pembantai itu, lebih dari separuh efeknya akan hilang. Dia hanya akan menerima luka kejut ringan. Jika seorang seniman bela diri biasa melanjutkan ini selama 20 pertarungan atau lebih, luka kejut kecil ini akan menumpuk dan menyebabkan energi darah di dalam tubuh mereka menjadi tidak stabil, membuat esensi sejati mereka kacau. Tapi, vitalitas darah Lin Ming bersemangat dan bersemangat. Dengan dukungan gerbang penyembuhan, kemampuan pemulihannya benar-benar tidak normal. Bahkan luka kecil pun sembuh dengan kecepatan yang menggelikan. Dengan kata lain, 20 pertarungan yang pernah dilakukan Lin Ming sebelumnya hanya memiliki efek minimal pada dirinya. Bahkan jika Lin Ming menghabiskan sedikit energinya, dia masih terus mengumpulkan momentum. Setelah begitu banyak pertempuran di mana dia membunuh musuh-musuhnya, dia telah menjadi seperti binatang buas kuno dan liar, tidak menyenangkan dan mengerikan, momentumnya tampak seolah-olah telah menyatu dengan dunia itu sendiri. Pertarungan ini telah menyebabkan dia mencapai puncak di negara bagian lain. Bocah terkutuk ini, Situ Haotian meringis. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohannya, dia selalu berhati-hati. Metode menggunakan pertempuran berputar untuk melemahkan Lin Ming adalah masuk akal dan tidak dapat disangkal, tetapi satu faktor yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Lin Ming sebenarnya adalah orang aneh yang tidak normal. Keluar, Situ Haotian berteriak pada Situ Bai yang tak tertahankan. Setelah mendapat pengampunan ini, Situ Bai bergegas pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, benar-benar ketakutan. Pada saat ini, bahkan menghadapi Situ Haotian adalah suatu bentuk penderitaan. Dia hanya benci karena dia tidak bisa menumbuhkan sepasang kaki lagi dan melarikan diri lebih cepat. Mata tajam dan brutal Situ Haotian menyapu semua seniman bela diri yang tersisa. Bahkan beberapa boneka pembantaian yang tersisa pun ketakutan.
Meskipun mereka sudah datang ke sini bersiap untuk mati, tidak satupun dari mereka ingin menghadapi binatang buas dalam bentuk manusia, Lin Ming. Tekanan yang dikeluarkan Lin Ming terlalu besar, tidak ada yang bisa melihat sedikit pun harapan untuk menang. Ini seperti ketika seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati dihadapkan pada guilotin, dan kaki mereka akhirnya gemetar. Itu karena sinar dingin dari pisau guilotin itu terlalu menyengat. Inilah ketakutan yang lahir dari niat membunuh. Sekelompok sampah. Situ tidak berniat mengirimkan sisa boneka pembantaian ini. Yang terkuat di antara mereka hanya sedikit lebih baik daripada anak kecil berpakaian merah. Dia tidak ingin mengirim mereka dengan sia-sia dan membiarkan Lin Ming mengumpulkan lebih banyak momentum. Utusan setan besar sebenarnya tidak menundukkan kepalanya. Sebaliknya, dia kembali menatap Situ Haotian dengan percaya diri di matanya. Dari matanya, Situ Haotian tidak bisa merasakan rasa takut sama sekali, melainkan sedikit tekad. Utusan setan besar tidak seperti boneka pembantaian ini. Dia baru berusia lebih dari 70 tahun dan memiliki peluang kecil untuk mencapai laut ilahi. Dalam menghadapi kematian, sangat jarang dia bisa mempertahankan ketenangannya. Iblis satu, sepertinya kamu berniat naik ke atas panggung. Situ Haotian bertanya. Utusan setan besar menangkupkan kedua tangannya. Jika Yang Mulia memerlukannya, maka pejabat ini akan pergi berperang. Oh, kamu tidak takut mati. Pejabat ini telah berulang kali gagal melawan Lin Lanjian. Meskipun saya takut mati, saya juga takut tekad dan kepercayaan diri saya akan hancur. Bagus. Situ Haotian menunjukkan ekspresi apresiatif. Seorang seniman bela diri yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi pertama-tama harus memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri. Jika mereka adalah seseorang seperti Situ Bai atau anak laki-laki berpakaian merah yang gemetar dan tersendat saat menghadapi pertandingan yang kuat, maka mereka bisa saja melupakan untuk mencapai batas yang lebih tinggi. Bahkan jika bakat Situ Bai melampaui utusan setan besar, ketika dia mencoba masuk ke laut ilahi, dia akan bertemu dengan iblis hati yang lahir dari ketakutan terdalamnya terhadap Lin Ming. Setan hati yang berbentuk seperti Lin Ming akan memiliki kekuatan dan kendali yang luar biasa. Kemungkinan besar Situ Bai akan dikalahkan oleh iblis hati ini dan jatuh ke dalam obsesi. Untuk mencapai puncak seni bela diri, seseorang harus memperkuat tekad dan keyakinannya sendiri. Ini karena ketika mendaki ke puncak seni bela diri, mereka harus menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya sejak awal. Situ Haotian tidak berniat mengirim utusan setan besar ke pertempuran di mana dia pasti akan kalah dan mati. Matanya beralih ke Situ Luoxia, dan dia melihat tekad yang sama pada dirinya. Saat Situ Luoxia melihat Situ Haotian meliriknya untuk kedua kalinya, dia memohon sekali lagi, Yang Mulia, izinkan Luoxia pergi berperang. Situ Luoxia berbeda dari yang lain. Meskipun dia tampak serius, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Lin Ming. Pertandingan ini sama sekali bukan pertanda kematian baginya. Dari semua orang yang hadir, dia adalah salah satu putra surga yang tak tertandingi yang dibesarkan oleh kerajaan ilahi Asura. Tidak ada urusan kerajaan ilahi yang harus dia tangani, satu-satunya misinya adalah berkultivasi. Selama dia tetap fokus, dia memiliki peluang besar untuk mencapai alam laut ilahi dalam waktu 20 tahun. Ini benar-benar pembalasan yang ditakdirkan. Situ Haotian menghela napas dalam-dalam. Situ Luoxia adalah salah satu pertapa yang luar biasa, nilainya bahkan mendekati nilai penatua tertinggi laut ilahi. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan ilahi Asura. Situ Haotian memandang ke langit dan menghela nafas. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi maka dia tidak akan pernah bermusuhan dengan Lin Ming. Tapi sekarang kerajaan ilahi Asura sudah menunggangi harimau itu, mereka tidak lagi bisa mundur. Sebagai tokoh dikdaya laut ilahi dan kaisar ilahi Asura yang bermartabat, akan sangat menggelikan jika dia memohon belas kasihan pada junior di ranah penghancur kehidupan. Tapi, jika ini bisa menyelesaikan kesulitan kerajaan ilahi Asura maka Situ Haotian akan mengabaikan semua rasa malu untuk melakukan hal ini. Tapi sekarang, masalahnya adalah upaya meredakan permusuhan mereka tidak ada artinya sama sekali. Meminta maaf sekarang sebenarnya sama dengan mengakui kekalahan dan sama dengan mengatakan bahwa kerajaan ilahi Asura tidak dapat melawan Lin Ming bahkan jika mereka mengabaikan semua biaya untuk melakukannya. Kehilangan prestise nasional mereka adalah satu hal, tapi pertanyaan kuncinya adalah, bisakah Lin Ming benar-benar meletakkan permusuhan masa lalu ini? Jika dia menjadi yang tertinggi di bawah langit, bukankah dia akan membalas kerajaan ilahi Asura? Kerajaan ilahi Asura telah mencoba mendorong Lin Ming ke jalan buntu beberapa kali. Berpikir tentang hal itu, jika Situ Haotian berada di posisi Lin Ming maka dia tidak akan membiarkan ini pergi juga. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kerajaan ilahi Asura tidak mengirimkan pertandingan berikutnya? Setelah anak kecil berpakaian merah dikalahkan oleh Lin Ming, seperempat jam berlalu tanpa reaksi apapun dari Godspeed Bot kerajaan ilahi Asura. Belum ada orang yang keluar untuk berperang. Kirim kepalamu. Bocah kecil berwarna merah itu adalah salah satu cendekiawan kerajaan-kerajaan ilahi Asura. Sekarang bahkan seorang sarjana kekaisaran telah meninggal. Dia terbunuh hanya dalam 2 gerakan oleh Lin Lanjian, dia bahkan tidak mampu menopang dirinya sendiri selama 5 tarikan napas. Anak laki-laki itu hanyalah monster. Siapapun yang melawannya akan mati. Kalau dipikir-pikir lagi, para master penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura itu mungkin ketakutan setengah mati.
Mereka mungkin akan mengemasi tasnya dan pulang sebentar lagi agar mereka bisa menangis sampai tertidur malam ini. Orang yang berbicara adalah pangeran kerajaan ilahi yang melebur dengan luhur. Bakatnya biasa saja dan kata-katanya seperti bajingan. Tapi, dengan mengandalkan latar belakang kerajaan ilahi peleburan Sublime, dia tidak takut kata-katanya akan menyinggung kerajaan ilahi Asura. Itu mungkin saja, kalau tidak bagaimana mereka bisa menunda selama 1/4 jam. Anda tahu, semakin lama hal ini berlangsung, semakin bermanfaat bagi Lin Lanjian. Mereka hanya memberinya lebih banyak waktu untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Apakah kamu hanya ngobrol seperti orang bodoh karena kamu bisa? Apa maksud Anda, semakin lama hal ini berlangsung, semakin bermanfaat bagi Lin Lanjian? Pernahkah Anda mengetahui bahwa dalam 21 pertandingan ini, Lin Lanjian bahkan sepertinya tidak menghabiskan energi apapun? Sebaliknya, medan kekuatan niat membunuhnya semakin terakumulasi. Satu muncul lalu satu mati, dua muncul lalu dua mati. Semua seniman bela diri yang hadir adalah pahlawan elit benua ini. Bahkan jika budidaya mereka rendah, mereka masih merupakan generasi sekte mereka yang tak tertandingi. Penglihatan mereka secara alami lebih baik daripada seorang seniman bela diri biasa. Seseorang berusia kurang dari 30 tahun yang baru saja menerobos ke tahap pertama penghancuran kehidupan sebenarnya telah menyebabkan semua master penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura bahkan tidak berani melawannya. Keberanian macam apa ini? Bukan hanya itu, tapi ini adalah pertarungan yang terus bergulir dan seniman bela diri terburuk ini bisa berada di peringkat 160-170 di dekrit takdir, dan yang lebih kuat di antara mereka bisa mencapai peringkat 50 teratas di dekrit takdir. Meski begitu, semuanya telah dibunuh sepenuhnya oleh Lin Ming. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming tampaknya tidak mengkonsumsi energi apapun. Sebaliknya, niat membunuhnya hanya terakumulasi, setiap kematian menimpa kematian terakhir hingga melonjak ke langit, seolah-olah itu mengubah dunia itu sendiri. Sekarang menghadapi Lin Ming di atas panggung, bahkan para tetua sekte kelas 5 yang terkenal merasa ketakutan, kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Babak 852, melawan Situ Luosha. Seluruh arena sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Puncak gunung yang tercukur itu disilangkan dengan celah-celah yang panjangnya beberapa mil dan dalamnya ratusan kaki. Jika bukan karena formasi susunan kerajaan ilahi Asura yang mendukung seluruh area, maka tempat ini sudah lama runtuh ke dalam tanah. Daging hancur, darah, dan potongan organ berserakan di mana-mana. Ada beberapa mayat yang bahkan tidak dibawa pergi karena betapa menyedihkannya kematian mereka. Seluruh arena dipenuhi dengan bau darah yang tajam dan tajam. Namun, batang tombak Lin Ming tidak ternoda darah dan pakaiannya bahkan tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Pakaian putihnya sebersih salju segar. Dia terbang tinggi dan bangga di atas arena, pakaiannya melambai tertiup angin dan rambutnya berterbangan di udara. Ekspresinya ringan dan berangin, seolah dia bahkan tidak khawatir tentang pertarungan hidup atau mati ini. Dengan penampilannya yang tampan, seperti batu giok dan sikapnya yang santai, dia luar biasa dan halus, seperti seorang angku abadi yang diasingkan dari surga. Dalam langit dan bumi yang mulus, Lin Ming yang halus dan anggun berdiri tinggi di atas arena berdarah yang menyerupai ladang pembantaian Asura. Kontras yang tajam ini membuat seseorang merasa seolah-olah pemandangan ini tidak nyata, seolah-olah semua kematian di hadapannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Waktu perlahan berlalu. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu dan kerajaan ilahi Asura masih belum mengerahkan siapapun untuk berperang. Semua seniman bela diri menunggu dengan tidak sabar. Apa yang sedang terjadi? Apakah kerajaan ilahi Asura mengakui kekalahannya? Banyak seniman bela diri yang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Latar belakang kerajaan ilahi Asura benar-benar kuat, dalam satu tarikan napas mereka telah mengirimkan 20 boneka pembantaian. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perang kerajaan ilahi Asura, tapi sekarang tampaknya Lin Ming bahkan lebih kuat. Sudah waktunya. Pergi berperang, Situ Haotian mengangguk ke arah Situ Luosha. Bahkan jika dia khawatir Situ Luosha akan jatuh di sini, dia tetap harus mengirimnya untuk bertarung. Bagaimanapun, nyawa Situ Yaoyue jauh lebih berharga daripada nyawa Situ Luosha. Hati-hati, jika Anda tidak bisa mengalahkannya maka mundurlah. Selama kamu masih hidup maka aku bisa melindungimu. Situ Haotian berkata kepada Situ Luosha dengan transmisi suara esensi sejati. Yang mulia, yakinlah bahwa saya pasti akan mengalahkan Lin Lanjian. Saya tidak akan mengecewakan keanggunan Anda. Mendengar Situ Haotian akan menjamin hidupnya, Situ Luosha bersyukur. Tapi, dia tidak mau mundur. Pertarungan ini adalah pertarungan yang harus dia menangkan. Kami sudah menunggu setengah jam, menarik sekali. Situ Haotian menunda waktu untuk menghancurkan momentum Lin Lanjian. Di kapal giok besar, peri salju Gale dari klan putih melihat Situ Luosha melangkah ke arena dan tersenyum tipis. Ini sama saja dengan mengakui bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya adalah sia-sia. Kemampuan tersembunyi Lin Lanjian terlalu besar, Situ Haotian benar-benar memakannya kali ini. Ketika lawan yang kuat terjatuh, hal itu akan mengukir niat dalam diri sang pemenang, keyakinan bahwa mereka akan menang, menciptakan semacam medan energi tak kasat mata yang akan mendorong mereka menuju kemenangan. Hal ini akan menyebabkan seorang seniman bela diri bertarung lebih keras lagi. Situ Haotian jelas takut akan hal ini. Patua nasib baik tertawa, Situ Haotian sangat berhati-hati, tapi seberapa bergunakah membuang waktu ini untuk menghancurkan momentum Lin Lanjian?
Akumulasi keyakinan yang dikumpulkan oleh seorang seniman bela diri pada dirinya akan bertahan selama beberapa hari, pastinya tidak akan hancur hanya dalam waktu setengah jam. Yang paling dilakukan Situ Haotian adalah mengurangi sebagian momentum yang dikumpulkan Lin Ming, tapi dia tidak merusaknya. Di bawah perhatian semua orang, Situ Luosha akhirnya meraih tombaknya dan jatuh dari God Speedboat. Dia jatuh ke lingkaran gunung, menghadap Lin Ming dari jauh. Itu Situ Luosha. Situ Luosha akhirnya bertarung. Ketika para seniman bela diri yang tidak sabar melihat Situ Luosha yang berpakaian hitam perlahan-lahan terbang ke panggung arena, semua mata mereka membelalak saat mereka menguncinya. Saya pikir kerajaan ilahi Asura masih akan mengirimkan beberapa pasukan bunuh diri untuk melemahkan Lin Lanjian lagi, tapi saya tidak pernah membayangkan mereka akan langsung mengirimkan Situ Luosha. Apakah ini berarti kerajaan ilahi Asura masih memiliki pusat kekuatan tersembunyi yang belum digunakan? Bagaimana bisa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi? 10 tahun lalu, Situ Luosha sudah menduduki peringkat 15 besar keputusan takdir. Sekarang peringkatnya berada di peringkat 12 dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Kudengar dia sudah mendekati alam laut ilahi. Dia seharusnya sudah menjadi seniman bela diri penghancur kehidupan terkuat di kerajaan ilahi Asura. Pertarungan antar master papan atas selalu bisa membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan. Terutama pertarungan antara Master Dekrit Takdir peringkat puncak misterius Situ Luosha dan Lin Lanjian. Kekuatan Situ Luosha adalah variabel yang tidak diketahui, tapi begitu pula Lin Ming. Mereka yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa dia belum pernah mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Kemungkinan besar ada banyak konsep dan hukum serta keterampilan bela diri yang belum dia gunakan. Tidak diketahui melawan tidak diketahui, ini benar-benar pertempuran yang penuh dengan antisipasi. Semua orang ingin tahu apa batas kekuatan mereka. Hualala, sepasang sayap hitam besar terbentang dari belakang Situ Luosha, membuatnya tetap melayang di udara. Tidak aneh jika seorang seniman bela diri memiliki sepasang sayap harta karun, bahkan Korsmancer pun memiliki sepasang sayap harta karunnya sendiri. Namun, sepasang sayap Situ Luosha berbeda. Itu bukanlah harta karun yang telah dimurnikan, tapi bagian sebenarnya dari tubuh Situ Luosha. Ini adalah sayap dari daging dan darah. Tidak diragukan lagi, Situ Luosha memiliki garis keturunan spesies lain di dalam darahnya. Mungkin saja ini termasuk kemampuan segel garis keturunan khusus. Lin Ming, dengan puncak budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 saya, bahkan jika saya menang melawan Anda, itu bukanlah kemenangan untuk jalur bela diri saya. Tapi saya tidak akan menahan diri. Dalam pertempuran ini aku akan membunuhmu dengan semua yang kumiliki. Saat Situ Luosha berbicara, beberapa ribu segel minum darah berwarna merah tua tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Lin Ming terjadi. Anjing laut peminum darah ini benar-benar terbenam ke dalam sayap hitam Situ Luosha. Segel peminum darah menempel erat ke bulu, menyebabkan sayap hitam langsung menjadi merah seperti darah. Metode pertarungan ini, Lin Ming menarik napas dari udara dingin. Tidak diragukan lagi ini adalah metode penanaman gaya yang dirancang Situ Luosha dari seni halberd yang hebat. Dia sama dengan Lin Ming, seorang Grandmaster seni bela diri yang melangkah ke jalur menciptakan seni bela diri sendiri. Tidak peduli seberapa bagus metode kultivasi orang lain, mereka tetaplah milik orang lain, mereka mungkin tidak cocok untuk orang lain. Misalnya Situ Luosha, dengan mengombinasikan karakteristik garis keturunan istimewanya dengan seni halberd yang hebat, dia bisa menunjukkan efektivitas tempur yang jauh lebih kuat. Benar-benar layak menjadi salah satu kebanggaan surga pilihan peringkat puncak Dekrit Takdir. Meskipun bakat Lin Ming saat ini jauh melampaui standar benua tumbuhan langit, dia tetap tidak akan meremehkan pembangkit tenaga listrik di dunia ini. Ini karena mereka adalah karakter yang menonjol dari 1 triliun atau bahkan ratusan triliun kehidupan. Ding, lonceng besar yang berdiri di atas puncak gunung yang terpotong berbunyi sekali lagi, bergema di seluruh dunia dimensional. Pertarungan telah resmi dimulai. Situ Luosha bertindak lebih dulu. Tanpa ragu-ragu dia menggenggam tombak panjangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke depan. Kecepatannya melampaui imajinasi. Nuansa tombak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menciptakan permadani cemerlang yang membutakan mata. Anda ingin membandingkan kecepatan. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Yang paling dia takuti adalah membandingkan kecepatan. Atau, lebih tepat dikatakan bahwa dia tidak takut membandingkan dalam aspek apapun. Entah itu kekuatan fisik, daya tahan, kemauan, atau apapun, itu sudah cukup membuat lawannya muntah darah karena frustasi. Tanpa membuka gerbang keajaiban, Lin Ming hanya menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, untuk menciptakan serangkaian bayangan hantu di udara. Tombak merah di tangannya menjalar ke alam semesta, menyatukan seluruh warna tombak Situ Luosha. Peng 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 peng. Bagaikan ombak yang menerjang pantai yang pecah, seluruh arena pegunungan yang diperkuat oleh formasi susunan kerajaan ilahi Asura mulai bergetar hebat. Angin tombak dengan kejam memotong bongkahan batu besar sebelum menghancurkannya menjadi bubuk. Awan pecahan batu dan debu mulai berterbangan ke langit cerah. Energi hitam dan merah seperti dua naga banjir yang bertabrakan dengan keras di gurun, berputar dan menatap dunia dengan jijik. Kecepatan apa? Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Semua elit muda heroik yang hadir telah mundur sejauh 10 mil. Dengan pandangan mereka, menyaksikan pertempuran ini dari jarak 10 mil bukanlah masalah sama sekali. Namun,
mereka tidak bisa melihat gerakan Lin Ming dan Situ Luoxia, kecepatan mereka terlalu cepat. Bukan hanya mereka, tapi bahkan para tetua terkenal dari berbagai sekte pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah badai cahaya hitam dan merah yang menyatu di langit. Namun mengenai kejadian sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu membedakan apapun dalam pertempuran dengan kecepatan ekstrim itu. Sepertinya, mereka berimbang. Seorang penatua dari sekte kelas 5 berkata dengan ketidakpastian. Mungkin, tetua tertinggi sekte kelas 5 lainnya menggema. Dia juga seorang ahli dekrit takdir, namun dia tidak bisa melihat siapa yang lebih unggul sejauh ini. Ini benar-benar hal yang memalukan baginya. Peng, kedua sayap Situ Luoxia terbentang. Sayap merah darahnya tampak seperti diukir dari batu delima murni. Setelah segel peminum darah menyatu ke dalamnya, mereka menjadi sangat tajam, mampu memotong beberapa lampu tombak sendirian. Cahaya merah samar melintas di langit seperti pelangi. 6 bulu merah darah diam-diam terpisah dari belakang Situ Luoxia, berputar di sekitar Lin Ming dan membidik anggota badan, punggung, dan kepalanya, sebelum menembak bersama. Sementara itu, Situ Luoxia menikamkan tombaknya ke arah dantian Lin Ming. Dia cepat. Cahaya gembira melintas di mata Lin Ming. Jika dia tidak membuka gerbang keajaiban maka hanya dengan menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, gerakannya bahkan sedikit lebih lambat daripada gerakan Situ Luoxia. Ini sudah cukup mengejutkan Lin Ming. Sepertinya kemampuan garis keturunan khusus Situ Luoxia juga terhubung dengan gerakan yang sangat cepat. Bang! Tombak panjang berwarna merah tersapu, menggambar bulan purnama di sekelilingnya. Cahaya tombak yang menyala-nyala memblokir seluruh serangan Situ Luoxia. Kaca, keduanya bertabrakan untuk pertama kalinya. Badai dahsyat dari esensi sejati tiba-tiba muncul, menyebabkan amukan esensi sejati memenuhi udara. Formasi susunan yang menyatukan gunung itu sepertinya tidak mampu menahan hal ini, dan retakan sepanjang beberapa ratus mil muncul di dalamnya. Bagi Lin Ming dan Situ Luoxia, arena ini hanyalah sebuah batas. Medan perang sebenarnya ada di langit. Bang bang bang, guntur menyambar, ruang bergetar. Lin Ming mengambil dantiannya sebagai pusat dan melepaskan cahaya ungu yang menyilaukan. Inilah kemuliaan guntur. Guntur liar dan badai mengembun, membentuk sisik ungu besar di seluruh tubuh Lin Ming. Bagian demi bagian, mereka menutupi seluruh tubuhnya. Busur listrik melintas dari skala yang terbentuk dari kekuatan guntur, sangat menembus titik akupuntur Lin Ming, menghubungkannya dengan kekuatan tirani guntur di sekitarnya. Kekuatan kehidupan, bentuk pertempuran guntur. Ini adalah salah satu teknik paling terkenal dari Kaisar Guntur ke-8. Menggunakan guntur sebagai kekuatan kehidupan dan mengubah tubuh, menstimulasinya untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah jenis keterampilan bela diri yang mendukung. Untuk menggunakannya, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum yang menjadi landasannya. Jika tidak, penggunaan teknik ini secara sembarangan tidak akan potensi kehidupan mereka melainkan malah akan merusak organ dan meridian mereka. Sebagai seniman bela diri yang hadir melihat seluruh tubuh Lin Ming mulai ditutupi dengan sisik ungu, mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun beberapa pusat kekuatan laut ilahi, terutama tetua klan dewa yang tertinggal dan patriark Sibai, benar-benar tercengang. Ini benar-benar bentuk pertempuran guntur. Ini adalah keterampilan unik yang pernah diandalkan oleh Kaisar Guntur ke-8 untuk berjalan di dunia tanpa tertandingi. Meskipun warisan slip giok lengkap telah ditinggalkan di klan dewa yang tertinggal, tidak ada yang berhasil mempraktikannya. Babak 853, Kemuliaan Guntur. Bentuk pertempuran guntur adalah kesempatan keberuntungan yang ditemukan Kaisar Guntur ke-8 di dalam lautan keajaiban. Itu adalah metode budidaya atribut petir yang ditemukan dari reruntuhan kuno yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain. Setelah Kaisar Guntur ke-8, ada beberapa seniman bela diri dengan atribut guntur yang berasal dari klan dewa yang tertinggal. Beberapa dari mereka bahkan memiliki support spare dengan atribut petir. Namun, mereka hanya dapat memperoleh sejumlah kecil hasil panen dari bermeditasi pada slip giok konsep guntur yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8. Mereka merasa sangat sulit untuk melatih keterampilan bela diri atribut petir tingkat menengah, apalagi bentuk pertempuran guntur. 2 bulan yang lalu, Sibai meminjamkan set lengkap slip giok atribut guntur yang ditinggalkan Kaisar Guntur ke-8 kepada Lin Ming, menambahkannya ke slip giok konsep guntur yang sudah dimiliki Lin Ming. Niatnya adalah membiarkan Lin Ming memahami beberapa teknik dasar untuk mengendalikan guntur sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan memfokuskan sebagian besar energinya pada 2 metode budidaya terkuat Kaisar Guntur ke-8, bentuk pertempuran guntur dan pedang penghakiman. Dia khawatir Lin Ming terlalu ambisius, tapi dia bahkan tidak pernah bermimpi Lin Ming akan berhasil mempraktikkan Thunder Battle Form. Jika dia berhasil mempraktikkan Thunder Battle Form, apakah itu berarti dia juga mampu menggunakan Sword of Judgment? Ini adalah metode kultivasi yang tak seorang pun di seluruh klan dewa tertinggal yang berhasil mempelajarinya dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Namun Lin Ming hanya membutuhkan 2 bulan untuk mempelajarinya. Bakat dan persepsi macam apa ini? Sibai menganggap hal ini mustahil untuk dipahami. Bakat Lin Ming dalam metode budidaya atribut guntur melampaui ruang lingkup imajinasinya. Cila, dengan suara ledakan, busur guntur emas ungu merangkak di tepi tombak merah. Ini adalah jiwa guntur 9 surga. Sampai saat ini, Lin Ming belum pernah menggunakan Thunder Soul tingkat surga kelas atas ini.
Saat seniman bela diri atribut guntur di antara penonton melihat jiwa guntur di ujung tombak Lin Ming, mata mereka mulai bersinar. Itu adalah jiwa guntur tingkat surga. Bukan hanya itu, tapi itu adalah eksistensi yang luar biasa di antara semua jiwa guntur tingkat surga. Jiwa guntur tingkat seperti itu mungkin hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan atribut guntur. Lin Ming menginjak kekosongan, langsung muncul di depan Situ Luosha. Pada jarak sedekat itu dan dengan menggunakan kecepatan hantu, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, Situ Luosha sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar. Thunder Battle Form dikombinasikan dengan serangan Thunder Soul tingkat surga kelas atas. Mengejar guntur, lampu listrik yang menyala-nyala mengguncang langit dan bumi. Serangan Lin Ming tampaknya menggerakkan kekuatan dunia, menyebabkannya menyelimuti Situ Luosha. Setelah melewati ambang penghancuran kehidupan, sekarang Lin Ming menggunakan Chasing Thunder dengan Thunder Soul tingkat surga kelas atas, seluruh ruang 10 mil di sekelilingnya tampaknya telah menjadi guntur yang sangat hebat. Gelombang listrik ungu yang mengamuk melolong, menenggelamkan semua keberadaan. Semua seniman bela diri yang hadir memucat. Guntur ini seolah-olah ditarik turun dari Thunder Dominion yang berada di atas langit rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Benar-benar mengguncang dunia. Jika lusinan tetua sekte kelas 5 yang terkenal ini tenggelam di lautan guntur ini, mereka akan langsung binasa dan terbakar menjadi abu. Di hadapan lautan guntur yang menutupi langit, Situ Luosha meledak dengan teriakan nyaring. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Pada saat ini, pekikan bernada tinggi keluar dari tubuhnya, menembus awan dan batu dan menyebar sejauh 100 mil. Kedua sayap merah di belakang Situ Luosha mulai berputar. Hantu elang hitam raksasa sepanjang ribuan kaki muncul di belakangnya. Elang hitam ini memiliki 4 cakar besar. Ia memekik sebelum terbang ke langit, melebarkan sayapnya yang seperti pedang saat ia melemparkan dirinya ke lautan guntur. Bang bang bang, cahaya ungu bersinar-bersinar hingga 100.000 kaki, indah dan menawan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar sebelum melebur menjadi satu ledakan tanpa akhir. Banyak seniman bela diri yang mau tidak mau dengan paksa memutar esensi sejati pelindung tubuh mereka untuk memblokir gelombang suara yang menakutkan. Mereka masih terguncang sampai ke inti, telinga mereka sangat sakit bahkan ada yang mengeluarkan darah dari gendang telinga. Bayangan rahang hitam itu berputar dan berputar di dalam lautan guntur itu. Sesaat sebelum padam, ia dengan paksa menerobos lautan guntur. Dia memblokirnya. Luar biasa. Betapa kuatnya. Itu benar-benar layak untuk menjadi Master Dekrit Takdir peringkat teratas. Adegan pertarungan Situ Luosha dan Lin Ming terlalu mengejutkan. Seluruh gunung dipenuhi celah-celah yang dalam dan gelombang energi gempa susulan dari tabrakannya menyebar hingga puluhan mil. Situ Luosha mungkin bermarga situ, tapi kenyataannya identitasnya sangat terkait dengan klan elang kuno yang mendalam. Elang mendalam kuno ini juga dikenal sebagai Raja Wali bersayap hitam. 100.000 tahun yang lalu, itu adalah binatang buas kuno yang terpencil dan menakjubkan. Elang mendalam kuno yang matang dapat dengan mudah memburu penatua tertinggi laut ilahi. Dan Situ Luosha telah dengan sempurna mewarisi garis keturunan klan elang kuno yang mendalam. Dengan mudah memburu penatua tertinggi laut ilahi. Bagaimana mungkin? Semua seniman bela diri yang hadir menganggap hal ini sulit dipercaya. Bagi mereka, penatua tertinggi laut ilahi mewakili kekuatan puncak seluruh benua tumpahan langit. Jadi bagaimana mereka bisa diburu dengan mudah? Itu benar. Legenda mengatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, hukum dunia berbeda dengan sekarang. Setelah itu, langit dan bumi berubah dan binatang buas kuno yang terpencil itu tidak pernah bisa muncul lagi. Yang disebut binatang suci yang kami berikan sekarang hanyalah gelar menyanjung yang digembar-gemborkan oleh orang-orang bodoh. Mungkin mereka hanya membawa sedikit jejak garis keturunan binatang buas kuno yang terpencil. Wilayah tengah benua tumbuhan langit memiliki banyak klan keluarga kuno yang memiliki warisan yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Dalam klan keluarga ini terdapat beberapa teks kuno yang secara samar-samar menggambarkan dunia benua tumpahan langit dari 100.000 tahun yang lalu. Dengan menggabungkan informasi ini, seseorang dapat berspekulasi tentang beberapa hal. Beberapa tetua sekte ini hanya berdiskusi dengan santai namun mereka mengungkapkan rahasia yang mengejutkan tersebut. Banyak murid muda yang belum pernah mendengar hal aneh 100.000 tahun yang lalu dan sangat tertarik. Mereka ingin bertanya lebih banyak, ketika suara guntur yang mengerikan terdengar di langit. Suara ini seolah-olah mampu menghancurkan langit dan mengangkat lautan. Murid-murid muda ini memucat, mereka buru-buru memutar esensi sejati mereka untuk menahan suara itu dengan paksa. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat ular piton emas sepanjang hampir 10.000 kaki telah muncul di belakang Lin Ming. Saat ular piton emas ini berputar di udara, ia menyerupai punggung gunung yang hidup. Ini, saat para seniman bela diri yang hadir melihat ular piton emas ini, mereka semua merasakan kulit kepala mereka digelitik ketakutan. Khususnya seniman bela diri dengan atribut petir, mereka benar-benar terpesona. Li Ming akhirnya melepaskan bentuk utama dari jiwa guntur tingkat surga kelas atas yang dia serap di langit di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Ketika Lin Ming berada dalam jangkauan 90 mil dari Thunder Dominion, ini adalah penampilan yang diambil oleh Thunder Soul tingkat surga kelas atas. Sebelum melewati penghancuran kehidupan, Lin Ming hanya bisa mengandalkan tunas dewa sesat untuk menekan jiwa guntur itu sendiri sulit dikendalikan. Sekarang seluruh tubuh Lin Ming ditempa oleh kekuatan guntur dan dia terlahir kembali, tidak sulit baginya untuk mengendalikan dan menggembleng jiwa guntur langkah surga kelas atas.
Lin Ming secara merata mengangkat tombak panjang di tangannya. Dengan suara gemuruh, lautan guntur selebar 10 mil muncul sekali lagi. Tapi kali ini, lautan guntur bukanlah ungu melainkan emas pucat. Guntur ilahi emas pucat sepertinya mengandung aura yang bahkan lebih menakutkan daripada guntur ungu sebelumnya, seolah-olah mampu memusnahkan segalanya. Semua seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Thunder Dominion yang terlokalisasi itu baru saja dihancurkan dan sekarang yang baru telah terbentuk. Terlebih lagi, Thunder Dominion ini bahkan lebih menakutkan dari yang terakhir. Dengan kekuatan Lin Ming, dia masih tidak dapat mereproduksi petir emas pucat dari jarak 90 mil dari Thunder Dominion. Namun dengan menggunakan jiwa guntur tingkat surga sebagai fondasinya, jejak kecil dari petir emas pucat yang memusnahkan di dalam lautan guntur ungu dapat direproduksi. Mengejar guntur, itu adalah gerakan yang sama, tetapi kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Ekspresi Situ Luoxia muram. Setelah pertukaran yang intens, dia sekarang harus menghadapi serangan yang lebih mengerikan. Bahkan dia merasa ini agak sulit untuk ditahan. Cahaya terang muncul di matanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan sari darah. Ini adalah sumber esensi darah dari klan elang kuno yang mendalam. Esensi darah dengan cepat terbakar di udara. Segera setelah itu, lebih dari 20% segel peminum darah di sayap hitam Situ Luoxia hancur. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya darah dan seruan samar elang sepertinya muncul dari tubuhnya. Suara ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya dan hantu elang kuno yang lebih kuat tumbuh dari tubuhnya. Hantu elang mendalam kuno ini sepenuhnya menggelapkan Situ Luoxia di pusatnya. Dengan kata lain, Situ Luoxia telah bermanifestasi menjadi elang mendalam kuno saat dia terbang ke lautan guntur emas. Ci. Bulu elang kuno yang mendalam adalah pedang dewa yang membelah kekuatan guntur. Tapi saat ini, dengan raungan yang menakutkan, ular piton emas besar di belakang Lin Ming juga terjun ke lautan guntur, bergulat dengan elang mendalam kuno dalam perkelahian brutal. Situ Luoxia telah mengonsumsi esensi darah sebagai harga untuk memanggil elang mendalam kuno yang lebih besar dan lebih kuat. Elang mendalam kuno dengan paksa merobek lautan guntur emas, bertabrakan dengan ular piton emas yang berubah dari jiwa guntur 9 surga, menyebabkannya mundur lagi dan lagi. Seekor elang memangsa ular piton, ini terlalu mengejutkan. Sulit membayangkan bahwa ini adalah pertarungan antara seniman bela diri penghancur kehidupan. Seniman bela diri di sekitarnya terus menatap aksinya. Bahkan jika mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi dalam pertarungan tingkat tinggi, hal itu masih dapat memperluas wawasan mereka. Piton emas itu dicengkeram oleh cakar elang kuno yang mendalam, itu akan terbelah menjadi 2. Lin Ming pindah saat ini. Jiwa guntur 9 surga hanyalah bagian dari kekuatan tempur Lin Ming. Bagaimana dia bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini? Dengan satu langkah ke depan, dia langsung melintasi ribuan kaki. Lin Ming langsung muncul di lautan guntur saat ia menusukkan tombak merah di tangannya. Tapi saat ini, ujung tombaknya terbakar dengan api merah darah. Mengejar matahari. Dalam 20 pertarungan terakhir, Lin Ming hanya pernah menggunakan konsep guntur dan tidak pernah menggunakan konsep api. Namun kini kobaran api yang mengkhawatirkan dikombinasikan dengan lautan guntur, menciptakan ledakan besar. Tombak Lin Ming membawa kekuatan esensi sejati yang besar dan eksplosif. Itu menabrak bagian belakang elang mendalam kuno. Kerah, elang kuno yang mendalam mengeluarkan pekikan sedih dan sedih, ia terbang mundur dan menabrak gunung. Salah satu sisi gunung runtuh akibat longsoran salju yang bergemuruh. Bongkahan batu raksasa seukuran istana pecah dan terlempar ke udara. Situ Luoxia berlutut di tanah, menopang dirinya dengan satu lutut dengan tombak panjangnya sambil memuntahkan darah ke tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Salah satu sayap hitam di punggungnya patah, separuhnya roboh dan menjuntai dengan sudut yang aneh. Ini adalah hasil dari Lin Ming menyerang bagian belakang elang mendalam kuno. Apakah ini sudah berakhir? Para seniman bela diri yang hadir menahan napas. Pertarungan antara keduanya berubah terlalu cepat. Situ Luoxia menang, tapi dalam sekejap mata, tombak api Lin Ming telah menusuk dan benar-benar mengubah situasi. Hantu elang mendalam kuno yang dipanggil Situ Luoxia telah hancur, meninggalkan Situ Luoxia dengan sayap patah dan darah mengalir dari mulutnya. Di atas kapal giok besar, Patua nasib baik melihat pertempuran terjadi di hadapannya dan menghela nafas. Lin Lanjian menguraikan tubuhnya dengan guntur, mengubahnya menjadi unit kecil yang paling dasar. Unit-unit kecil ini kemudian ditempa dengan guntur sebelum direformasi. Dia telah lama menggabungkan kekuatan guntur ke dalam tubuhnya, dan kecocokannya dengan kekuatan itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan teknik unik Kaisar Guntur ke-8 yang terkenal berhasil dan mudah dipelajari olehnya. Menampilkan bagian dari kejayaan 9 surga Guntur Dominion sudah cukup mengesankan, tapi saya tidak pernah menyangka dia juga akan memiliki pemahaman mendalam yang sama tentang konsep api. Sungguh luar biasa. Bab 854, mengakui kekalahan. Di puncak gunung yang tercukur dan hancur, Situ Luoxia berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri dengan tombak hitam panjang. Dia mendongak, matanya yang keras kepala tertuju pada Lin Ming. Meskipun dia terluka parah, matanya masih menyala dengan semangat juang yang cemerlang dan berapi-api, tidak mau menyerah. Atau mungkin karena kebobolan juga tidak signifikan. Karena, ini adalah perjuangan hidup atau mati. Lin Ming melambaikan tombak panjangnya dan mengarahkan bagian atasnya ke dahi Situ Luoxia.
Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Situ Luoxia ini dan mereka tidak memiliki permusuhan sebelumnya, dalam pertempuran hidup atau mati ini, Lin Ming tidak berniat menunjukkan empati atau kasih sayang kepada musuh-musuhnya. Sebagai seniman bela diri kerajaan Asura Ilahi, Situ Luoxia sudah ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Menunjukkan kebaikan kepada musuh berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Jika Situ Luoxia memenangkan pertarungan ini, maka nasib Lin Ming akan menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Cahaya tombak melonjak, jejak samar guntur emas pucat mendesis di ujung tombak Lin Ming. Situ Luoxia juga berdiri. Di belakangnya, lebih dari 30% dari ribuan segel peminum darah pecah, sekali lagi menutupi seluruh tubuhnya dalam kabut darah. Kemungkinan besar ini adalah bentrokan terakhir mereka. Tapi, pemenang pertandingan ini sekilas sudah terlihat jelas. Situ Luoxia pasti akan kalah. Tidak bercanda, perbedaannya terlalu besar. Pada titik ini, bahkan dunia bela diri Xiantian dapat melihat kemana arah pertempuran ini mengarah. Lin Ming jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa tetapi Situ Luoxia sekarang telah habis, sebuah busur tanpa anak panah lagi. Dengan dua kondisi yang sangat bertolak belakang ini, kesenjangannya terlihat jelas. Berhenti. Saat Situ Luoxia bersiap untuk membakar esensi darah Lang mendalam kuno dan mempertaruhkan nyawanya sekali lagi, suara dingin Situ Haotian tiba-tiba berteriak. Teriakan ini seperti guntur yang menggelegar. Beberapa seniman bela diri yang terbang di udara hampir pingsan karena shock. Kami mengaku kalah di pertandingan ini. Luoxia, mundur. Dengan distorsi cahaya hitam, Situ Haotian berjubah hitam muncul di langit di atas medan perang. Muridnya yang tenang dan acuh tak acuh mengabaikan pertempuran sengit antara Lin Ming dan Situ Luoxia tanpa emosi sama sekali. Namun dari matanya, seseorang dapat merasakan martabat yang tak terlukiskan, seolah kata-kata yang diucapkannya adalah perintah surga. Namun, Lin Ming tidak merasakan sedikit pun tekanan di depan mata ini dengan keagungan mereka yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebaliknya, mulutnya melengkung menyeringai penuh sindiran. Menarik, ini adalah perjuangan hidup atau mati. Untuk setiap dua orang di panggung arena ini, hanya satu yang diperbolehkan hidup. Sekarang Situ Luoxia telah kalah, dia bisa mundur, tetapi jika aku kalah, maka aku harus membiarkanmu melakukan apa saja sesukamu. Alasan macam apa ini? Menghadapi tekanan Situ Haotian, Lin Ming masih bisa dengan keras membalas ke penatua tertinggi Laut Ilahi. Keberanian ini membuat semua elit muda heroik yang hadir merasa malu atas inferioritas mereka sendiri. Ini bukan sekedar ketakutan psikologis. Masalah utamanya adalah penatua tertinggi Laut Ilahi memiliki aura di dalam diri mereka yang secara alami membentuk medan kekuatan. Hanya dengan melihat mereka saja sudah bisa membuat takut seseorang. Sua, bayangan putih langsung muncul di langit arena yang jauh, langsung menghadapkan Situ Haotian. Ini adalah Sibai. Karena kami menetapkan perjuangan hidup atau mati, Anda harus memahami aturan perjuangan hidup atau mati. Jika Anda ingin berubah pikiran sekarang dan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan persahabatan yang sederhana, maka itu juga tidak masalah. Adik Lin tidak akan membunuh bangsamu tetapi kamu bisa melupakan untuk mengambil adik Lin. Sibai juga khawatir tentang latar belakang kerajaan ilahi Asura. Bahkan jika Lin Ming tampak sangat kuat saat ini, dia masih tidak berani memiliki keyakinan 100% bahwa Lin Ming akan menjadi orang yang akhirnya muncul sebagai pemenang. Oleh karena itu, dia mengajukan syarat-syarat ini untuk menjamin keamanan mutlaknya. Tapi bagaimana mungkin Situ Haotian setuju dengan saran Sibai? Jika dia membatalkan pertarungan hidup atau mati ini maka itu berarti mengakui kekalahan sebelumnya. Semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. 1 juta batu esensi roh atau material surgawi yang setara. Situ Haotian tidak ragu-ragu saat dia secara langsung mengungkapkan harga yang sangat mahal ini. Tapi, niatnya jelas. Dia bermaksud menukar harga ini dengan nyawa Situ Luoxia. Yang mulia, jantung Situ Luoxia bergetar. Pada saat ini, dia tidak merasakan apapun selain rasa malu dan hina terbesar dalam hidupnya. Sebagai seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6, dia telah sepenuhnya ditekan oleh junior penghancuran kehidupan tahap pertama. Bahkan setelah membakar esensi darahnya, dia masih tidak mampu melukai lawannya. Akhirnya, dia harus bergantung pada Yang Mulia Kaisar Ilahi untuk menyerahkan harga dirinya dan menebus hidupnya dengan batu esensi roh. Situ Luoxia tidak pernah merasa tidak kompeten seperti ini. Bagi seseorang seperti dia yang sangat sombong, ini tidak diragukan lagi akan menjadi kemunduran yang signifikan bagi jalur bela dirinya di masa depan. 1 juta batu esensi roh untuk membeli kehidupan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi di masa depan, rencanamu cukup bagus. Sibai mengejek. Kembali ke konfrontasi di aula besar Rilmet, Sibai takut Situ Haotian akan menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Tapi sekarang, Sibai sama sekali tidak takut pada Situ Haotian. Sejumlah besar pengaruh telah mencoba untuk memenangkan hati Lin Ming dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime, Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Sekte Tanah Suci dan klan keluarga dan banyak lainnya, semuanya mengirimkan hadiah dalam jumlah besar. Tentu saja, Sibai tidak menyangka bahwa pengaruh ini akan membantu klan dewa yang tertinggal jika Kerajaan Ilahi Asura berperang melawan mereka. Tapi, apa yang bisa ditegaskan Sibai adalah bahwa mereka tidak akan bergabung dengan pihak Kerajaan Ilahi Asura dalam perang. Juga, kutukan Deat Reaper yang digunakan Kerajaan Ilahi Asura untuk melacak Lin Ming telah dihilangkan dari tubuhnya. Bahkan jika perang besar terjadi, mereka yang ingin membunuh Lin Ming tidak akan mudah sama sekali.
Pengaruh-pengaruh itu tidak akan melakukan sesuatu yang tanpa pamrih dengan imbalan yang sangat menyinggung masa depan tertinggi di bawah langit. Selama pengaruh-pengaruh lain itu tidak membantu kerajaan ilahi Asura, maka dengan mengandalkan pertahanan absolut dari alam dimensi ini, kerajaan ilahi Asura harus terus mempertimbangkan apakah mereka harus mencoba menyerang negeri ini atau tidak. Lagi pula, mereka tidak memiliki master super tingkat atas seperti kaisar ilahi tertinggi dari kerajaan ilahi 9 tungku. 1,5 juta, itulah keuntungan saya. Situ Haotian berkata dengan tegas, ekspresinya sangat suram. Dan jika kita tidak setuju? Sibai bertanya balik. Kalau begitu gunakan tombakmu. Situ Haotian berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun nilai pembangkit tenaga listrik laut ilahi jauh melampaui 1,5 juta batu esensi roh, dia tetaplah seorang kaisar ilahi yang sombong dan agung. Hanya karena dia bersedia menyerah sekali saja bukan berarti dia akan dipaksa untuk memberikan konsesi tanpa akhir selamanya. Bagus, kalau begitu aku setuju. Orang yang berbicara adalah Lin Ming. Kaisar ilahi Asura yang muncul sudah menunjukkan wajah yang cukup, dan dia juga telah memberikan cukup banyak konsesi. Bagaimanapun, membunuh Situ Luoxia dan membuat marah Kaisar ilahi Asura sampai pada titik di mana dia mungkin melakukan sesuatu yang gila tidak ada gunanya baginya. Apalagi sikap Situ Luoxia tidak terlalu buruk. Lin Ming tidak memiliki ketidakadilan atau permusuhan dengan Situ Luoxia. Dan yang paling penting, Situ Luoxia telah dikalahkan oleh Lin Ming, di masa depan, mustahil baginya untuk menjadi tandingannya lagi. Dan bahan senilai 1,5 juta batu esensi roh juga cukup untuk menggerakkan hati Lin Ming. Itu bisa disebut kue yang jatuh dari langit. Kaisar ilahi Asura telah menundukkan kepalanya. Yah, bagi Situ Haotian, menyerah di depan mata semua orang di sini mungkin lebih buruk daripada membayar 1,5 juta batu esensi roh. Ini adalah penatua tertinggi laut ilahi yang menundukkan kepalanya ke junior penghancur kehidupan tahap pertama. Hal semacam ini mungkin belum pernah terjadi selama 10.000 tahun lebih sejarah kerajaan ilahi Asura. Lin Lanjian ini terlalu mengerikan. Ketika dia mencapai laut ilahi di masa depan, dia akan menjadi seperti seekor naga yang naik ke surga. Dia akan memerintah seluruh benua tumpahan langit selama 10.000 tahun. Hei, itu belum tentu benar. Jenis karakter seperti ini mungkin akan naik ke atas, seperti yang dilakukan Kaisar Sakya di masa lalu. Tidak diketahui siapa yang mengucapkan kata-kata ini, tapi kata-kata itu membuat semua elit muda yang heroik bersemangat. Bagi mereka, alam para dewa yang sulit dipahami adalah negeri yang dipenuhi daya tarik tak terbatas. Mereka semua ingin pergi ke alam para dewa legendaris yang dijelaskan dalam teks kuno untuk memperluas wawasan mereka. Namun hal itu sebenarnya mustahil bagi mereka. Naik ke alam para dewa terlalu sulit. Pertandingan ke-22 berakhir sekali lagi dengan kemenangan Lin Ming. Namun kali ini, Situ Luoxia bukannya tanpa prestasi. Dia telah memaksa Lin Ming untuk menggunakan kekuatan Dominion Guntur di sini 2 kali berturut-turut, dan dia juga menggunakan bentuk utama jiwa Guntur 9 surga serta kekuatan ledakan Guntur dengan Chasing Sun. Dalam pertempuran yang intens, tidak dapat dihindari bahwa Lin Ming akan menghabiskan sejumlah energi. Bibit yang bagus, ledakan ganda guntur dan hukum kebakaran, kedua konsep tersebut digabungkan dengan sempurna. Itu seharusnya adalah keterampilan bela diri yang dia ciptakan sendiri. Patua keberuntungan memuji tanpa ragu-ragu. Biasanya, seorang seniman bela diri hanya memiliki satu atribut fisik, hanya terampil dalam satu dari 5 elemen. Sangat jarang melihat fisik atribut ganda. Dan untuk seseorang seperti Lin Ming, yang memiliki bakat sangat tinggi dalam aspek guntur dan api, ini adalah pertama kalinya Patua nasib baik melihat hal seperti ini. Guntur dan api, itu bukan bagian dari domain yang saya kuasai. Patua nasib baik mengelus jenggotnya, sedikit menggelengkan kepalanya. Oh, hati Perisno Gale bergetar ketika dia mendengar ini. Mendengarkan maksud senior Good Fortune, apakah kamu berencana menerima dia sebagai murid? Meskipun senior mungkin tidak mahir dalam konsep guntur dan api, Anda memahami konsep ruang dan waktu. Dalam hal itu saja, Anda benar-benar master nomor 1 di seluruh benua tumpahan langit. Dan Lin Lanjian juga memiliki prestasi luar biasa dalam konsep ruang dan waktu. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan Anda, itu akan menjadi kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Adapun nama dan kelahiran Patua nasib baik, mungkin tidak ada yang tahu selain dia. Orang-orang hanya tahu gelarnya. Dalam tahayul dan kepercayaan dunia, keberuntungan selalu mewakili Dao Agung, mewakili alam semesta tanpa batas. Poros ruang, ribuan tahun yang telah berlalu sejak zaman kuno, alam semesta adalah perpaduan ruang dan waktu. Konon julukan Patua nasib baik berasal dari sini. Dalam hal konsep ruang dan waktu, tidak ada yang bisa menghubunginya. Justru karena pemahamannya yang mendalam terhadap konsep-konsep misterius dan sulit dipahami ini, Patua nasib baik dianggap sebagai seseorang yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan pernah bertarung melawan Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku dalam pertarungan sengit hingga mereka terhenti. Meskipun Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku tidak memiliki kekuatan tertinggi di bawah langit, dia sebenarnya bisa disebut sebagai salah satu yang memiliki otoritas paling besar di bawah langit. Dia mendapat dukungan penuh dari seluruh kerajaan ilahi di belakangnya, namun dia masih belum mampu mengalahkan burung bangau yang liar dan berjiwa bebas seperti Patua nasib baik, seseorang yang bahkan tidak berasal dari sekte. Dari sini saja sudah bisa dilihat betapa kuatnya nasib baik Patua. Terima dia sebagai murid. Haha,
Patua nasib baik terkekeh sambil menggelengkan kepalanya, aku yang tua dan tidak berguna sudah memiliki setengah kaki di dalam peti mati, jadi bagaimana aku bisa mengajarkan bakat yang sangat langka? Ketika dia melangkah ke Laut Ilahi, atau mungkin bahkan sebelum dia melangkah ke Laut Ilahi, kekuatannya sudah melampaui kekuatanku. Apa gunanya aku mengajarinya sesuatu? Melampaui senior dalam kekuatan sebelum Laut Ilahi. Itu tidak mungkin. Mata peri Snow Gale melebar seperti piring. Dia berbicara bukan untuk menghormati Patua nasib baik, tetapi karena dia dengan tulus percaya pada kata-katanya. Patua nasib baik adalah pembangkit tenaga listrik lautan ilahi, dan dengan pencapaiannya dalam konsep ruang dan waktu, dia bisa disebut tak tertandingi di dunia. Peri Snow Gale juga hampir tidak bisa menerima jika Lin Ming menjadi yang tertinggi di bawah langit setelah menerobos ke Laut Ilahi, tapi baginya untuk melakukannya sebelum itu, bahkan dia merasa ini terlalu berlebihan. Perbedaan antara penghancuran kehidupan dan Laut Ilahi sangatlah besar. Bukankah kata-kata senior Good Fortune terlalu berlebihan? Jika bukan karena kata-kata ini keluar dari mulut Patua nasib baik, maka peri salju Gale hanya akan mendengus jijik. Tidak ada yang berlebihan. Salju kecil, kamu harus ingat bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar tidak sama dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Seniman bela diri Laut Ilahi adalah tokoh dikdaya tingkat Kaisar, namun tokoh dikdaya tingkat Kaisar belum tentu merupakan seniman bela diri Laut Ilahi. Babak 855, Perkelahian Yao Yue. Di benua tumpahan langit, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar hanyalah sebuah gelar, bukan nama sebenarnya untuk dunia budidaya. Ketika seorang seniman bela diri telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka kemudian akan diakui sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Meskipun ada perbedaan besar antara penghancuran kehidupan dan Laut Ilahi, masih ada beberapa individu yang dikaruniai surga yang dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang hanya berada di alam penghancuran kehidupan. Orang seperti itu juga bisa mendapatkan gelar Kaisar yang kuat. Secara khusus, ada seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8. Ini adalah talenta yang sangat langka dan berharga yang kekuatannya jauh melampaui semua seniman bela diri lain di level mereka. Setelah melewati penghancuran kehidupan 8 kali, mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi awal. Senior Good Fortune, apakah kamu mengatakan bahwa Lin Lanjian akan mampu melewati 8 tahap penghancuran kehidupan? Berpikir tentang hal itu, Lin Ming mampu melintasi penghancuran kehidupan 8 kali masuk akal. Tapi, hanya saja sejak zaman kuno, hanya ada segelintir pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang telah melewati penghancuran kehidupan sebanyak 8 kali. Hal ini menyebabkan peri Snow Gale merasa seolah-olah semua ini sangat tidak nyata, seperti mimpi itu sendiri. Kaisar ilahi tertinggi 9 tungku dan paman agung kekaisaran peleburan yang luhur, dan bahkan Patua nasib baik sendiri baru melewati 7 tahap penghancuran kehidupan. Selama 100.000 tahun terakhir, setiap tahap ke-8 penghancuran kehidupan, penatua tertinggi Laut Ilahi telah menjadi yang tertinggi di bawah langit. Namun, yang tertinggi di bawah langit belum tentu merupakan seniman bela diri Laut Ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-8. Misalnya saja, sosok tertinggi di bawah langit saat ini adalah Kaisar Sakya, yang telah melewati 7 tahap penghancuran kehidupan. Kekuatan Kaisar Sakya terletak pada pemahamannya tentang 7 tujuan bela diri yang berbeda, dan kemudian menggabungkan 7 tujuan bela diri yang berbeda ini menjadi satu. Dengan 7 niat bela diri yang dikombinasikan dengan 7 tahap penghancuran kehidupan, dia telah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi dan akhirnya berhasil menembus kekosongan bela diri. Dalam hal kekuatan tubuh rohnya, Kaisar Sakya jauh melampaui Kaisar Guntur ke-8. Biasanya, bakat tingkat Kaisar memiliki 1 atau 2 aspek yang bisa mereka klaim sebagai yang terbaik di seluruh benua. Mereka yang unggul dalam 3 atau 4 aspek bisa disebut sebagai talenta paling langka di dunia, seseorang yang pada akhirnya akan menjadi yang tertinggi di bawah langit. Dan Lin Ming tentu saja mengalami hal ini. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana letak kekurangannya. Dia memiliki daya tahan yang tahan lama, kekuatan yang luar biasa, kecepatan ekstrim, landasan yang sangat kokoh, serta pemahaman mendalam tentang konsep dan hukum. Selama Lin Ming bisa melewati 8 tahap penghancuran kehidupan maka dia tidak akan tertandingi di dunia ini. Pada saat ini, di atas God Speedboat Kerajaan Ilahi Asura, Situ Haotian dengan acuh tak acuh berdiri di sana. Di depannya, Situ Luosha yang terluka sedang berlutut. Kamu boleh pergi, Situ Haotian melambaikan tangannya lalu menarik napas dalam-dalam. Situasi akhirnya berubah menjadi skenario terburuk yang mungkin terjadi. Sekarang, dia hanya punya 1 kartu tersisa di tangannya. Itu adalah Situ Yao Yue. Mau tak mau dia mengakui bahwa dari 22 master yang dia kirim ke medan perang, selain Situ Luosha yang memainkan peran kecil, sisanya mati sia-sia. Luosha, ini akan menjadi hambatan terbesar dalam hidupmu. Lewati, dan Anda akan mencapai Laut Ilahi. Gagal, dan kamu akan selamanya terdampar seperti sekarang. Kesempatan terbaik bagi seorang seniman bela diri untuk menyerang alam Laut Ilahi adalah sebelum mereka berusia 100 tahun. Jika mereka tidak dapat mencapai hal ini maka peluang keberhasilan mereka akan semakin rendah setiap tahunnya. Setelah mereka mencapai usia 200 tahun, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk berharap bisa menerobos sendirian. Kemudian, jika mereka masih ingin melangkah ke Laut Ilahi, satu-satunya kesempatan mereka adalah pergi keluar dan berpetualang demi kesempatan keberuntungan mereka sendiri dan menggunakan kesempatan keberuntungan itu untuk membuat terobosan. Peluang keberuntungan seperti ini tentu tidak mudah ditemukan.
Namun sejak zaman kuno, terdapat banyak sekali pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan di benua tumpahan langit, dan beberapa dari mereka pasti akan menemukan peluang keberuntungan mereka sendiri. Selama seseorang menemukan peluang keberuntungan yang cukup baik, seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima atau bahkan tahap keempat juga bisa menerobos ke laut ilahi. Faktanya, di benua tumpahan langit, jumlah pembangkit tenaga listrik laut ilahi penghancur kehidupan tahap kelima tidak kalah banyaknya dengan pembangkit tenaga listrik laut ilahi penghancur kehidupan tahap keenam. Tentu saja, kekuatan mereka berada pada dua level yang sangat berbeda. Situ Luoxia masih punya waktu 20-30 tahun untuk membuat terobosan. Bagi Lin Ming untuk mengalahkannya di sini benar-benar merupakan kemunduran besar baginya. Jika dia gagal mengatasi iblis hati Lin Ming maka dia akan gagal dalam setiap terobosan yang dia coba. Tapi, jika dia bisa mengatasi iblis dalam hatinya, maka dia mungkin akan mengalami nirwana jiwa, dan melangkah lebih jauh dalam jalur seni bela diri. Situ Luoxia mengepalkan tangannya dan diam-diam mundur. Kemudian, seorang wanita muda yang mengenakan baju besi hitam dan dengan kaki yang sangat ramping perlahan berjalan ke depan. Dia berlutut di depan Situ Haotian dan meminta, "Yang mulia, izinkan Yao Yue pergi berperang." Melihat Situ Yao Yue, Kaisar Ilahi Asura menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas, berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya saya harus menaruh semua harapan saya pada Anda. Tampaknya semua yang dilakukan sebelumnya hanya memiliki efek terbatas. Jika dia harus menemukan efek apapun yang dimiliki oleh 20 boneka pembantaian dan anak laki-laki berpakaian merah, itu berarti mereka telah menemukan daya tahan Lin Lanjian yang tidak normal. Setidaknya ini bisa menjadi nasihat yang baik untuk Situ Yao Yue. Yao Yue, kamu harus ingat untuk tidak melibatkannya dalam pertempuran yang berkepanjangan. Daya tahanmu jauh lebih rendah daripada dia." Situ Haotian sangat jelas bahwa jika Yao Yue bertarung dalam 22 pertempuran itu, meskipun dia bisa menang, konsumsi energinya akan sangat besar. Dalam aspek ini saja, dia tidak punya cara untuk membandingkan dengan Lin Ming. Yao Yue mengerti. Di atas panggung arena, pakaian putih Lin Ming masih bersih seperti sebelumnya. Dia terbang dengan bangga dan tinggi tertiup angin, secara alami memperlihatkan aura seolah-olah dia menantang langit. Saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan dunia itu sendiri. Setelah mengalahkan Situ Luoxia dengan keunggulan mutlak, semua seniman bela diri mulai memandangnya dengan tatapan kagum. Ini adalah bakat yang tiada taranya. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa seluruh benua tumpahan langit. Bahkan Situ Luoxia telah kalah. Dia adalah tokoh dikdaya keputusan takdir puncak dan juga tidak pernah menggunakan garis keturunan elang mendalam kuno miliknya. Keputusan takdir tidak pernah memberi peringkat secara akurat padanya, tapi menurutku dengan kekuatan Situ Luoxia, dia setidaknya bisa menempati peringkat ke-7 atau ke-8 dalam keputusan takdir. Latar belakang kerajaan ilahi Asura sudah sangat kuat namun mereka tidak bisa menahan kejeniusan mengerikan seperti Lin Lanjian. Boneka pembantaian yang dikeluarkan oleh kerajaan ilahi Asura jelas merupakan salah satu gerakan pembunuhan mereka. Bahkan Master Dekrit Takdir peringkat 10 teratas akan kelelahan dalam pertarungan bergulir. Namun, mereka sebenarnya tidak berguna melawan Lin Ming. Kerajaan ilahi Asura sedang dalam bahaya. Sepertinya mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Bahkan mungkin saja mereka tidak lagi memiliki kartu lain untuk dimainkan. Dengan peristiwa yang mencapai langkah ini, semakin banyak orang menyukai Lin Ming. Setelah mengalahkan Situ Luoxia dengan keunggulan besar seperti itu, Lin Ming benar-benar memiliki kualifikasi untuk ditempatkan di 3 peringkat teratas keputusan takdir. Saat semua orang berbicara, seorang wanita muda terbang dari Asura God Speedboat. Wanita ini sangat tinggi, tidak lebih pendek dari Lin Ming. Dia mengenakan satu set baju besi hitam, sebuah karya yang sangat indah dan halus yang melingkari dada, bahu, dan pinggangnya, memperlihatkan sepasang paha berwarna krem dan tebal. Wanita ini terbang sampai dia hanya berjarak 200 kaki dari Lin Ming sebelum berhenti di sana. Berkibar tinggi di udara, rambut hitamnya menari tertiup angin. Kulitnya yang sempurna tampak seperti diukir dari batu giok, dan pupil matanya yang cerah berwarna merah pucat, seolah-olah itu adalah bulan darah kembar. Bibir merah cerahnya melengkung ke atas, memperlihatkan pesona jahat. Dia cantik dan mempesona, membuat orang lain tampak rendah diri. Wanita ini, ketika semua pahlawan melihat Situ Yao Yue, mereka terkejut. Sekilas Situ Yao Yue tampak seperti peri dari surga. Tapi jika dilihat lebih dekat, dia mirip dengan seorang penggoda iblis abadi yang telah melarikan diri dari 9 neraka bawah. Senyumannya menunjukkan niat membunuh yang jahat, seolah penampilannya bisa membunuh. Wanita itu mengerikan. Ada banyak elit muda heroik yang hadir dan menggigil ketakutan. Biasanya, kecantikan menakjubkan yang dapat membuat sebuah kerajaan bertekuk lutut akan membuat para elit muda yang heroik ini memimpikannya dan berfantasi tentangnya dalam pikiran mereka. Namun menghadapi Situ Yao Yue, mereka tidak dapat membangkitkan sedikit pun keberanian untuk melakukannya. Sepertinya mereka takut dia akan mengetahui pikiran mereka dan mereka akan mendatangkan bencana pada diri mereka sendiri. Apa budidayanya? Saya tidak bisa melihat. Seorang seniman bela diri penghancur kehidupan berkata dengan bingung. Dia adalah seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama, namun dia tidak bisa melihat melalui budidaya Situ Yao Yue. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Penghancuran kehidupan tahap ke-7. Di sampingnya, Sekte Elder menghela nafas dalam-dalam. Era junior ini terlalu menakutkan.
Wanita luar biasa ini dengan tahap ketujuh budidaya penghancuran kehidupan pasti akan melangkah ke laut ilahi di masa depan. Mungkin dia akan menjadi eksistensi yang mendekati kaisar ilahi tertinggi 9 tungku. Dibandingkan dengan karakter seperti itu, dia hanya seperti nyala api redup di samping wanita yang bersinar, tidak ada perbandingannya. Penghancuran kehidupan tahap ketujuh, surga. Pemuda yang berbicara sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keheranan. Para tetua tertinggi laut ilahi dari benua tumpahan langit yang paling umum berada pada tahap kelima atau keenam penghancuran kehidupan. Hanya ada 7 atau 8 seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ketujuh yang diketahui. Dari jumlah tersebut, hampir setengah dari mereka adalah karakter yang mendekati yang tertinggi di bawah langit, dan separuh lainnya, itu hanya karena budidaya mereka kurang. Begitu budidaya mereka melangkah ke alam laut ilahi, kemungkinan besar mereka juga akan menjadi tokoh dikdaya di peringkat kaisar ilahi tertinggi 9 tungku. Faktanya, berdasarkan keputusan takdir yang dikeluarkan oleh Destiny Grasp, seniman bela diri peringkat 3 teratas semuanya berada di tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Namun, ketiga orang ini memiliki keadaan yang sangat istimewa, mereka sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Mereka awalnya adalah seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6 yang gagal mencapai laut ilahi dan kemudian keluar untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Akhirnya, mereka tidak berhasil masuk ke laut ilahi namun berhasil tersandung ke tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Bagi mereka, ini bukanlah sesuatu yang baik, karena materi surgawi yang dapat membantu seseorang menerobos laut ilahi hanya dapat digunakan satu kali. Menggunakan bahan itu untuk kedua kalinya hampir tidak berpengaruh. Sedangkan bagi para seniman bela diri yang berhasil menembus tahap ketujuh penghancuran kehidupan sendirian, para elit muda heroik yang hadir belum pernah mendengarnya. Tentu saja, kerajaan ilahi peleburan Sublime dan kerajaan ilahi 9 tungku pasti memiliki elit penghancur kehidupan tahap ketujuh mereka sendiri. Tapi orang-orang ini semuanya dilatih secara diam-diam, dan tidak ada satupun yang pernah terungkap, jadi tidak ada yang tahu tentang mereka. Sampai sekarang, Situ Yaoyue adalah elit tersembunyi pertama yang terungkap. Dia adalah talenta puncak yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menembus tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Dia mungkin bahkan lebih kuat daripada 3 master peringkat pertama keputusan takdir. Semua orang tahu bahwa latar belakang kerajaan ilahi Asura sangat kuat dan mereka memiliki tuan-tuan tersembunyi, namun tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki tuan-tuan tersembunyi ini. Mereka hanya bisa membuat tebakan samar tanpa dasar. Mereka semua berpikir bahwa Lin Ming kurang lebih menang, tapi sekarang sepertinya Lin Ming lah yang berada dalam bahaya. Semua yang bisa mencapai tahap ketujuh penghancuran kehidupan pada awalnya adalah talenta puncak, dan Lin Lanjian berjarak 6 batas kecil. Perbedaannya terlalu besar. Melompati batasan untuk bertarung bukanlah hal baru atau menakutkan. Sejak zaman kuno selalu ada talenta penghancur kehidupan yang mampu melawan seniman bela diri laut ilahi. Tapi, yang mengerikan adalah ketika orang-orang yang mereka lawan juga sama-sama jenius. Jadi, apakah ada kemungkinan Lin Ming bisa menang? Semua seniman bela diri tidak bisa tidak memiliki keraguan ini. Bagi mereka, Situ Yaoyue bagaikan puncak gunung yang tidak dapat dijangkau, mustahil untuk diatasi. Sibai juga merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kartu terakhir kerajaan ilahi Asura akan begitu menakutkan. Lin Ming berada dalam krisis. Meskipun kamu baru saja bertarung dengan Luoxia dan langsung bertarung denganmu mungkin agak tidak adil, aku tidak akan bersikap lunak padamu hanya karena itu. Senyuman jahat masih terlihat di wajah Situ Yaoyue. Saat dia berbicara perlahan, suaranya berkabut dan memikat, seperti sirene dari legenda yang dapat menyebabkan armada pelaut tersesat dalam ilusi. Saya juga tidak membutuhkan seorang wanita yang bersikap lunak terhadap saya. Lin Ming dengan tenang menjawab, suaranya menandakan perlawanannya yang tajam. Sangat menarik. Babak 856, Domain Valet Extreme, Bulan Setan menerangi langit. Di area seluas 100 mil, Lin Ming dan Situ Yaoyue hanya berdiri terpisah 200 kaki di udara. Bagi seorang master papan atas, jarak ini bahkan tidak membutuhkan waktu sekejap mata untuk melintasinya. Setelah keduanya bertarung, ini pasti akan menjadi peristiwa yang menggemparkan. Mundur, semuanya mundur. Mundur beberapa puluh mil atau Anda mungkin akan terpengaruh. Seorang tetua sekte mulai mengarahkan para elit muda sektenya untuk mundur. Meskipun mereka semua berharap untuk lebih dekat, para seniman bela diri yang hadir tahu betapa seriusnya situasi ini, dan mereka semua mundur bersama, tidak berhenti sampai mereka berada lebih dari 20 mil jauhnya. Mereka berdiri di sana, napasnya tertahan, pandangan mereka sepenuhnya terkonsentrasi pada gerakan keduanya saat mereka mengantisipasi pertarungan sengit dan sengit yang bisa terjadi kapan saja. Pertarungan ini terlalu seru. Ini akan menjadi pertempuran terbesar di benua tumpahan langit selama 1000 tahun terakhir, sebuah pertarungan yang menggetarkan jiwa dan mendidihkan darah yang lebih menakjubkan daripada duel antara sesepuh tertinggi laut ilahi. Ding! Dengan bunyi bel besar, Lin Ming dan Situ Yaoyue masih tidak bergerak. Mereka menjaga jarak sejauh 200 kaki, keduanya saling memandang ke bawah. Baju besi Situ Yaoyue ditutupi dengan pola yang sangat halus. Lin Ming, yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang simbol dan susunan prasasti, dapat melihat bahwa baju besi ini sebenarnya adalah harta karun surga tingkat tinggi. Harta karun surgawi tingkat tinggi yang bertahan beberapa kali lebih berharga daripada harta karun ofensif. Bahkan ada banyak tetua agung laut ilahi yang tidak memilikinya.
Namun, si Tu Yaoyue mampu memakai ini. Dari sini saja sudah bisa dilihat seberapa dalam warisan kerajaan ilahi Asura. Kedua orang itu saling berhadapan selama beberapa lusin napas waktu. Kemudian, si Tu Yaoyue tersenyum, sebuah kecemerlangan yang bisa membuat negara-negara runtuh. Dia berkata dengan suara rendah dan kuat, "Nama saya si Tu Yaoyue, ingatlah baik-baik." Saat dia tersenyum, segudang bintang tampak meredup, seolah-olah semuanya telah hilang oleh senyumannya. Cahaya bintang tertelan. Lin Ming memandang ke arah langit, jejak ketertarikan melintas di wajahnya. Senyuman saja sudah mampu meredupkan cahaya bintang. Apakah ini hukum kegelapan? Bagaimana langit bisa menjadi gelap? Semua seniman bela diri yang hadir telah terkonsentrasi sepenuhnya pada Lin Ming dan si Tu Yaoyue. Mereka bahkan tidak tahu kapan, tapi suatu saat bulan terang di langit mulai memudar, hingga bulan dan bintang lenyap sama sekali. Selimut kegelapan yang tebal perlahan menyelimuti dunia, seolah-olah ada binatang buas kuno yang tak terlihat telah melahap surga. Apa yang sedang terjadi? Semua seniman bela diri yang hadir memucat. Penglihatan mereka tidak terpengaruh oleh kegelapan ini, tapi kesuraman yang tiba-tiba menyebabkan mereka semua merasakan sedikit ketakutan. Lihat ke belakang wanita itu. Seorang seniman bela diri tiba-tiba berteriak ketakutan. Semua orang mengikuti pandangannya, dan melihat bahwa di belakang si Tu Yaoyue, semua kegelapan tampak berkumpul, membentuk lautan kekacauan hitam yang murni. Laut melonjak, gelombang hitam pekat yang dahsyat berjatuhan. Jauh di dalam laut itu, bulan iblis berwarna merah darah perlahan mulai muncul. Di sekeliling bulan iblis merah itu, cahaya ungu berkilauan bersinar. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa itu? Apakah itu serangan ilusi yang digunakan oleh wanita itu? Itu bukan ilusi, seorang lelaki tua penghancur kehidupan dari klan keluarga Tanah Suci menarik napas dalam-dalam saat dia melihat cahaya ungu berkilauan di lautan kekacauan hitam itu. Itu adalah Dantian Valet Ekstrim, Dantian Valet Ekstrim bisa menjadi lautan ungu. Ini adalah sifat khusus yang melekat pada seseorang sejak lahir. Dantian tidak perlu membentuk inti berputar untuk menyimpan esensi sejati dalam jumlah besar. Adapun fenomena bulan iblis di belakang wanita itu, itulah proyeksi Dantian Valet Ekstrim ke dunia. Itu semacam domain. Dantian Valet Ekstrim. Domain. Itu adalah variasi Dantian yang dimiliki oleh banyak tetua tertinggi di zaman kuno. Dikatakan bahwa 20,000 sampai 30,000 ribu tahun yang lalu, yang tertinggi di bawah langit pada saat itu juga memiliki Dantian Valet Ekstrim. Ketika seorang seniman bela diri biasa melatih dantian mereka, selain area di luar inti kristal inti berputar, wilayah lain dari dantian mereka sebagian besar kosong. Paling-paling, akan ada kabut esensi sejati yang melayang-layang. Namun bagi seniman bela diri ekstrim Valet Dantian, wilayah ini dipenuhi oleh apa yang disebut Laut Ungu. Laut Ungu sebenarnya adalah energi yang mencair. Dengan kata lain, seorang seniman bela diri ekstrim Valet Dantian memiliki jumlah esensi sejati beberapa kali lipat dari seorang seniman perkawinan biasa. Jadi itu Dantian Valet Ekstrim, tidak heran wanita itu bisa melangkah ke tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Semua elit muda yang heroik memiliki emosi yang kompleks di wajah mereka. Ada yang cemburu, ada yang kesal, dan ada yang terpesona. Biasanya, seorang seniman bela diri yang bisa memasuki tahap ketujuh penghancuran kehidupan harus memiliki semacam karakteristik khusus. Misalnya, Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku memiliki tubuh Dewa Roh Tempur Bawaan, dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur memiliki pembuluh darah Raja Naga. Namun hanya dengan memiliki satu aspek yang luar biasa, kecil kemungkinannya seseorang bisa menjadi yang tertinggi di bawah langit. Seseorang harus memiliki setidaknya beberapa bidang yang melampaui bidang lainnya. Lagi pula, seseorang yang bisa menjadi yang tertinggi di bawah langit hanya lahir setiap 8.000-9.000 tahun. Kerajaan ilahi Asura memang tidak bisa diremehkan. Tanpa tanda atau asap apapun, mereka berhasil mengembangkan bakat tiada taranya dengan dantian kekerasan ekstrim, dan mereka juga berhasil menahannya hingga saat-saat terakhir di atas panggung. Saya ingin tahu bagaimana Lin Lanjian bisa menghentikannya. Di dekat sisi kerajaan ilahi peleburan Sublime, ekspresi Oye King Feng cukup aneh. Meskipun dia samar-samar menyadari bahwa kerajaan ilahi Asura memiliki sejumlah pertapa yang mereka sembunyikan, dia tidak yakin seberapa kuat si Tu Yaoyue. Jika dia bisa mempertahankan bakatnya maka dia memiliki peluang untuk menjadi seseorang yang dekat dengan yang tertinggi di bawah langit. Pada saat itu, dia akan mampu memimpin kerajaan ilahi Asura sehingga mereka dapat berdiri sejajar dengan kerajaan ilahi peleburan Sublime. Ini tentu saja bukan kabar baik bagi kerajaan ilahi peleburan Sublime. Lin Lanjian dalam bahaya. Selain fondasinya yang sangat kokoh, dia tampaknya tidak memiliki tubuh dewa yang istimewa. Bagi banyak seniman bela diri, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah orang yang aneh. Entah itu kekuatan, daya tahan, semangat bertarung, kecepatan, atau pemahaman konsep, dia jauh melampaui semua seniman bela diri lain di levelnya. Tapi Lin Ming sepertinya kehilangan sesuatu yang istimewa, seperti tubuh dewa, garis keturunan dewa, atau variasi dantian. Ini karena di zaman kuno, ada banyak tetua tertinggi yang memiliki tubuh dewa atau dantian variasi serupa yang mereka gunakan untuk memerintah benua tumpahan langit. Selama seseorang memiliki tubuh ketuhanan atau variasi dantian, mereka memiliki pembenaran dan keyakinan publik bahwa mereka dapat memperoleh pencapaian yang luar biasa. Sebaliknya,
Tanpa hal-hal tersebut, maka hanya berbicara tentang landasan yang kokoh, jurus, cara penanaman, atau pemahaman konsep, semua itu akan terasa pucat dan lemah. Hal ini akan menyebabkan orang bertanya-tanya apa yang akan diandalkan Lin Ming untuk maju ke tiga besar keputusan takdir sebagai seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama. Dengan landasan, persepsi, atau semangat bertarungnya. Lin Lanjian, kamu telah membunuh 21 orang kerajaan Asura ilahiku sebelum ini, dan sekarang, akulah yang akan menagih hutang darah mereka. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan memblokir seranganku. Saat Situ Yaoyue berbicara, dia menarik tombak sepanjang 9 kaki dari cincin spasialnya. Batang tombaknya berwarna hitam dan bilah tombaknya berwarna merah. Ini juga merupakan harta karun tingkat surga bermutu tinggi. Hampir setiap seniman bela diri kerajaan Asura menggunakan tombak, Situ Yaoyue tidak terkecuali. Seorang wanita cantik tiada taraf, yang terlihat seperti baru berusia 18-19 tahun dan memiliki tubuh langsing dengan kecantikan yang dapat menyebabkan kerajaan runtuh. Dia sebenarnya memegang tombak, senjata yang dikenal sebagai Raja Senjata. Adegan semacam ini meninggalkan dampak visual yang luar biasa yang membuat orang lain berseru kagum. Lin Ming juga mengangkat tombaknya. Guntur menari dengan liar di ujung tombak. Di satu sisi ada kecantikan yang anggun dan di sisi lain ada pria tampan kebanggaan surga. Kedua individu ini bertarung dengan tombak, ini adalah pertarungan antar raja. Pada saat ini, Lin Ming langsung memanggil jiwa guntur 9 surga, menyebabkan busur listrik emas pucat menggeliat di tombaknya. Melihat Lin Ming memanggil guntur ini sekali lagi, Situ Yaoyue tertawa terbahak-bahak, apakah ini serangan Thunder Dominion Anda? Sayang sekali, Thunder Dominionmu tidak berguna melawanku. Kata-kata tidak ada gunanya, datang dan uji sendiri. Lin Ming tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan kekuatan guntur meledak dari tombaknya. Seluruh langit mulai ditutupi dengan Thunder Dominion emas pucat. Busur petir jatuh seperti ular listrik, memusnahkan semuanya. Mengejar guntur. Dengan tusukan tombaknya, Thunder Dominion selebar 10 mil menyelimuti langit, itu tidak bisa dihindari. Bibir Situ Yaoyue melengkung membentuk senyuman menggoda. Dia mengangkat kedua tangannya dan lautan kekacauan hitam di belakangnya tiba-tiba meledak ke langit. Bulan iblis berwarna merah darah mulai bersinar lebih terang. Domain Valet Ekstrim, lautan yang mengubur dewa. Air laut berwarna ungu berkilauan menyembur keluar, membentuk gelombang pasang yang mencapai kubah langit, luas dan tak berujung. Situ Yaoyue berdiri di atas gelombang pasang seolah-olah dia adalah sirene mitos. Bang! Laut ungu dan Thunder Dominion emas pucat bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, langit terlihat terpisah menjadi dua sisi. Sisi Lin Ming adalah cahaya ilahi emas cemerlang yang menyala-nyala, seolah-olah matahari sendiri terbit di sisinya. Sedangkan di sisi Situ Yaoyue, itu adalah kegelapan tebal dan lengket yang hanya dipertegas oleh cahaya merah dari bulan iblis merah darah di gelombang laut ungu. Satu terang satu gelap, pergulatan dua energi menakutkan ini seolah-olah akan membelah langit. Ini menakutkan, aku tidak percaya bahwa ini adalah satu-satunya pertarungan antara pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Semua seniman bela diri yang hadir memucat. Extreme Valet dan Tian benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi, yang lebih misterius adalah Lin Lanjian. Dia benar-benar mampu mengatasi perbedaan besar dalam batas-batas budidaya dan bertarung dengannya. Jiwa guntur 9 surga, Lin Ming mengulurkan tangan, dan jiwa guntur tingkat atas yang bersembunyi di dalam tunas dewa sesat tiba-tiba meledak. Bentuknya seperti ular piton emas. Saat ular piton emas bermanifestasi di dunia, ia menerobos ke laut ungu, berputar-putar, ingin mengoyak laut itu. Ekspresi Situ Yaoyue dingin ketika dia tiba-tiba menusukkan tombaknya keluar. Hukum kegelapan, badai penghancuran. Bersamaan dengan tombak ini, puluhan kolom air hitam melonjak dari laut ungu itu, membentuk badai hitam yang mengerikan di udara. Jiwa guntur 9 surga berteriak sedih berulang kali saat bertabrakan dengan badai hitam ini. Lin Ming terkejut. Badai hitam ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan energi jiwa guntur tingkat surga kelas atas. Kembali, Lin Ming mengingat jiwa guntur 9 surga dengan lambaian tangannya, sementara itu mundur ke belakang. Bang! Thunder Dominion benar-benar hancur, semua cahaya keemasan ditelan kegelapan. Laut ungu bergulung mundur, mengalir kembali ke belakang Situ Yaoyue. Aku sudah mengatakan bahwa Thunder Dominionmu tidak berguna melawanku. Bibir Situ Yaoyue melengkung membentuk senyuman mengejek. Domain Extreme Valet miliknya adalah semacam medan kekuatan dengan efek menelan semuanya. Bahkan bisa melemahkan dan menelan serangan energi. Dengan Situ Yaoyue yang juga menggabungkan hukum kegelapan ke dalamnya, atribut melahapnya mencapai batasnya. Sayangnya, Situ Yaoyue tidak dapat memanfaatkan energi yang tertelan ini. Ini karena sifat energi ini tidak cocok dengan miliknya. Menelan energi ini ke dalam tubuhnya akan menyebabkan energinya menjadi tidak murni, seperti menelan pil. Lin Lanjian sedikit lebih buruk. Meski ini hanya serangan penyelidikan, itu sudah cukup untuk membedakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Ini adalah perjuangan hidup atau mati, Lin Lanjian dalam bahaya. Luar biasa, dan Tian Valet Ekstrim memenuhi reputasinya. Para seniman bela diri yang hadir menahan napas, menatap tanpa berkedip kedua sosok di langit karena takut mereka akan melewatkan pemandangan indah. Babak 857, Perjuangan yang pahit. Di belakang Lin Ming, ular piton emas jelas meredup, dan pupil emasnya menatap laut hitam itu dengan sedikit ketakutan.
Jika kamu tidak dapat menghancurkan domain valet ekstrimku, maka semua gerakanmu akan ditelan oleh laut penguburan dewaku. Situ Yao Yue sudah menyeringai seolah dia menang. Domain ekstrim valet adalah kemampuan yang paling dia banggakan dalam repertoarnya. Kali ini giliranku untuk menyerang. Situ Yao Yue mengangkat tombak surgawi bermutu tinggi ke udara. Cahaya merah darah langsung menghantam langit, seperti tiang yang menopang langit. Bulan iblis merah terang di atas laut penguburan dewa menjadi lebih terang, berpijar, seolah-olah telah dinyalakan. Energi melonjak ke seluruh tubuh Situ Yao Yue seolah-olah dia telah menyatu dengan laut di belakangnya. Auranya seperti gelombang seperti tsunami, megah tanpa batas seperti gunung besar. Segel bulan setan, bulan darah tiba-tiba turun, muncul tepat di belakang Situ Yao Yue. Pakaiannya menari-nari di udara dan rambut hitamnya berkibar seperti 3.000 helai sutra, membuatnya tampak seperti Dewi Bulan. Namun pemandangan indah tersebut tak mampu menggugah apresiasi sedikit pun dari penonton. Ini karena niat membunuh dominan Situ Yao Yue hampir cukup tajam untuk mematikan api kehidupan seseorang. Situ Yao Yue menebas dengan tombaknya. Dengan gelombang energi, bulan darah bulat itu melesat ke arah Lin Ming. Saat ia terbang ke depan, rasanya seperti langit terbelah saat terjaga. Formasi susunan yang menopang puncak gunung itu terbelah seperti tahu, bergemuruh dan runtuh ke tanah. Menghadapi serangan ini, Lin Ming memutar energinya hingga batasnya. Tunas dewa sesat bergetar hebat saat bentuk pertempuran guntur merayapi seluruh tubuhnya. Berdengung, Lin Ming mendorong menuju bulan darah dengan seluruh kekuatannya. Kaca, gelombang berdarah melonjak ke langit, menutupi langit. Lin Ming benar-benar tenggelam dalam gelombang yang mengamuk ini. Dia tertelan. Dia akan mati. Energi badai dan gelombang darah yang berombak benar-benar memotong semua persepsi seniman bela diri yang menonton. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana situasi Lin Ming saat ini. Bahkan binatang buas kuno yang kuat akan mati secara mengenaskan jika mereka tenggelam dalam energi yang begitu menakutkan. Energi semacam ini menyebabkan rasa merinding merayapi punggung semua orang, meskipun mereka berada puluhan mil jauhnya. Ini seperti kolam darah yang diangkat dari dasar neraka. Gelombang berdarah berjatuhan seperti sebelumnya. Tapi dengan suara menusuk yang keras, pedang suci berwarna putih perak ditusukkan ke langit. Ini adalah semangat pertempuran perak Lin Ming. Semangat pertarungan perak membelah bulan darah menjadi dua. Cahaya tombak biru keluar dari ombak yang berombak. Itu terkompresi bersama-sama, menembak ke arah Situ Yao Yue. Kepulan-kepulan, cahaya tombak menembus laut penguburan dewa. Tabrakan hebat tersebut membentuk badai berputar hebat yang menyebar hingga beberapa mil. Namun, mau tak mau benda itu masih tertelan. Pada saat cahaya tombak itu mencapai Situ Yao Yue, kekuatannya hanya tersisa setengahnya. Situ Yao Yue hanya menebang dengan tombaknya, dengan mudah menghalangi cahaya tombak Lin Ming. Lin Ming berdiri di kejauhan. Pakaiannya baru saja dicairkan oleh energi darah itu dan sebagian besar sudah compang camping. Bagi seorang seniman bela diri, pakaian mereka berada di samping kulit mereka, di dalam esensi pelindung tubuh mereka yang sebenarnya. Jika pakaian rusak, maka itu adalah bukti bahwa esensi sejati pelindung Lin Ming telah pecah sekarang. Anak laki-laki itu tenggelam dalam gelombang darah itu, dan meskipun esensi pelindungnya yang sebenarnya hancur, tubuh aslinya sebenarnya tidak terluka. Kekuatan pertahanan itu mengerikan. Tidak peduli betapa mengerikannya hal itu, semuanya tidak berguna melawan Situ Yao Yue. Domain valet ekstrim yang dapat diproyeksikan ke dunia, menyatu dengan hukum kegelapan, dapat menghabiskan semua energi. Bahkan serangan Lin Lanjian melemah 50%. Situ Yao Yue tidak terkalahkan dalam domain ekstrim valet, dan serangannya juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari serangan Lin Lanjian. Jika dia tidak bisa menerobos domain valet ekstrim maka dia akan kalah di sini. Situ Yao Yue memiliki bulan iblis darah di belakangnya untuk serangan dan domain valet ekstrim untuk pertahanan. Tidak diragukan lagi, Situ Yao Yue layak disebut sebagai junior nomor 1 kerajaan ilahi Asura. Di atas God Speedboat, Situ Bonan menyaksikan pertarungan dengan gembira dan gembira di matanya yang kemerahan. Bagus, sangat bagus. Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun tetapi kekuatan Yao Yue telah melampaui ekspektasi saya. Binatang kecil itu pasti akan kalah di sini. Selain Situ Bonan, wajah tegang Situ Haotian juga sedikit mengendur. Namun, dia masih belum bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Meskipun mereka memiliki keuntungan saat ini, dia tidak akan merasa nyaman sampai mereka akhirnya meraih kemenangan. Kemampuan menyerang dan bertahan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia telah bertemu banyak lawan serupa di masa lalu, misalnya, Mugu Buyu dari fraksi boneka 7 lembah mendalam juga memiliki sistem pertarungan 3 dimensi yang ofensif dan defensif. Lawan seperti itu sangatlah sulit karena mereka tidak memiliki kelemahan. Untuk menghancurkan sistem seperti itu, seseorang hanya dapat menyerangnya dengan kekuatan absolut dan menghancurkannya. Ho, Lin Ming melepaskan auranya hingga batasnya. Energi berputar di dalam tubuhnya dan medan kekuatannya meletus. Medan kekuatan Asura dan medan kekuatan Dewa Kematian, medan kekuatan ganda ini dilepaskan secara bersamaan. Listrik melonjak ke segala arah, memicu badai yang mengerikan. Medan kekuatan Dewa Kematian mampu memadamkan vitalitas kehidupan. Asura Force Field mampu menekan kekuatan dan jiwa seorang seniman bela diri. Kedua medan gaya ini saling bertumpukan dan bertabrakan dengan domain valet ekstrim. Cici. Situ Yao Yue dapat dengan jelas mendengar medan kekuatannya terkoyak.
Domain dan medan gaya adalah kelas keterampilan yang sangat langka. Lin Ming memiliki dua medan gaya tingkat tinggi, namun jika dibandingkan dengan domain Valet Ekstrim, keduanya sebenarnya tampak agak inferior. Ketika Situ Yaoyue melepaskan medan kekuatannya sendiri, dia mampu membentuk sistem pertahanan yang sempurna dan menekan serangan Lin Ming hingga tingkat yang tinggi. Sebagai perbandingan, medan kekuatan Lin Ming tampaknya tidak memberinya keuntungan apapun. Sebenarnya, ini tidak berarti bahwa dua medan kekuatan Lin Ming lebih rendah daripada domain Valet Ekstrim. Sebenarnya justru sebaliknya, jika Lin Ming menggabungkan dua medan kekuatannya, itu jauh lebih kuat dari sekedar domain Valet Ekstrim. Sayangnya, Lin Ming melompat untuk bertarung. Sebagai seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama puncak yang akan melawan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ketujuh, itu bukan hanya medan kekuatannya, tetapi semua kemampuannya, termasuk jiwa guntur, semangat bertarung, keterampilan bela diri yang diciptakan sendiri, semuanya hal itu ditekan melalui perbedaan mutlak dalam batas-batas mereka. Jika Lin Ming menghadapi seorang seniman bela diri pada tingkat yang sama, maka dengan membuka Death God Force Field dan Asura Force Field, dia dapat dengan mudah menghancurkan tubuh mereka dan memotong kehidupan mereka. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuh mereka. Bentuk pertempuran guntur juga sama. Jika Kaisar Guntur ke-8 yang menggunakan bentuk pertempuran guntur, maka dengan esensi sejatinya yang tak tertandingi sebagai fondasinya, begitu dia menunjukkan kemampuannya yang terkenal itu, jika dia melihat seorang Buddha maka dia akan membunuh seorang Buddha. Jika dia melihat dewa maka dia akan membunuh dewa. Pada akhirnya, kultivasi seseorang adalah faktor terpenting dalam kekuatan tempur seseorang. Ini karena hal itu berkorelasi langsung dengan seberapa besar esensi sejati yang dimiliki seorang seniman bela diri di dalam diri mereka. Lin Lanjian ini bukan manusia. Medan gaya adalah keterampilan yang langka, namun dia baru saja melepaskan dua keterampilan sekaligus. Para seniman bela diri yang menonton memperhatikan bahwa medan energi merah pucat telah terbentuk di sekitar Lin Ming, yang secara langsung bersaing dengan domain Valet Ekstrim. Pada titik di mana dua medan energi bersentuhan, suara mendesis terus-menerus terdengar di udara. Untuk orang seperti Lin Ming, bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa dia tidak mengalami peluang keberuntungan yang besar di masa lalu. Terlalu normal bagi seorang jenius untuk mendapatkan peluang keberuntungan. Namun, para seniman bela diri yang iri dengan peluang keberuntungan Lin Ming sekarang harus memikirkan kembali apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkannya atau tidak. Bahkan kerajaan ilahi Asura yang bermartabat dan warisan 10.000 tahunnya dipaksa ke tahap ini oleh Lin Ming. Pengaruh lain di sini secara alami tidak berani mengingini apapun dari Lin Ming. Orang ini tidak memiliki kelemahan. Sejak zaman kuno, para elit muda heroik yang unggul dalam satu aspek dapat menyatakan diri mereka memiliki bakat setingkat kaisar. Dan mereka yang unggul dalam beberapa aspek bisa disebut sebagai masa depan tertinggi di bawah langit. Dan Lin Lanjian ini sebenarnya luar biasa dalam segala aspek. Saya tidak bisa membayangkan batasan apa yang akan dia capai di masa depan. Masa depan. Anda masih berpikir dia akan memiliki masa depan. Tidak masalah jika dia unggul dalam semua aspek, karena apa yang dia hadapi adalah dantian Valet Ekstrim dan penghancuran kehidupan tahap ketujuh Situ Yaoyue, dia juga merupakan talenta tingkat kaisar puncak yang mungkin menjadi seseorang yang mendekati yang tertinggi di bawah langit. Begitu dia mati dalam pertempuran ini maka semua yang dia lakukan hanyalah mimpi yang memudar. Menarik, Anda juga memiliki domain medan gaya, dan bahkan lebih dari satu. Situ Yaoyue berkata dengan tenang. Tapi, sebenarnya dia diam-diam terpana. Dibandingkan dengan bakat Lin Ming, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan dia. Dia hanya rata-rata dalam aspek kemauan, dia belum bisa memahami semangat bertarungnya sendiri. Adapun semangat pertempuran Lin Ming, yang sudah melampaui tingkat Lautan Agung Elder. Mengenai kecepatan, daya tahan, dan kokohnya fondasi, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan di sana. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan domain Extreme Valet yang sangat dia banggakan. Meski begitu, Lin Ming tiba-tiba membuka dua medan gaya dalam pertarungannya dengannya, dan peringkat medan gaya ini bahkan lebih unggul dari miliknya. Menghadapi bakat tak tertandingi yang satu-satunya kelemahannya adalah kultivasinya yang lebih rendah, Situ Yaoyue merasakan tekanan yang sangat besar pada dirinya sendiri. Dia mencengkeram tombak panjangnya, menggambar bulan sabit di udara. Tanpa ekspresi dia berkata, meskipun aku mungkin tidak mengalahkan jalur bela dirimu hari ini, aku akan tetap membunuhmu di sini dan menggunakanmu untuk membuka jalanku menjadi seorang kaisar. Lin Ming tertawa kecil, sepertinya kamu berpikir kamu sudah menang. Kata-kata tidak berguna, saya akan membuktikannya dengan kebenaran. Kalau begitu, lakukan gerakanmu. Biarkan saya melihat betapa sulitnya menghancurkan domain ekstrim Valet Anda. Saat suaranya jatuh, aura Lin Ming naik lebih tinggi lagi, menjadi tak terbatas dan agung. Tabrakan medan gaya menjadi lebih intens, seolah-olah langit akan runtuh. Situ Yaoyue bangkit, energi darah yang kaya berputar-putar di sekelilingnya. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi di udara dan cahaya berdarah menembus langit. Bulan iblis bundar muncul di belakangnya sekali lagi. Kubur surga, hukum kegelapan menyatu dengan seni halberd yang hebat, dan kemudian digabungkan dengan jalur pembantaian Situ Yaoyue. Dengan tusukan tombaknya, kegelapan yang luas dan tak terbatas menutupi langit. Inilah potensi dari kuburkan surga yang sebenarnya.
Murid Lin Ming menyusut. Menghadapi Situ Yao Yue yang begitu kuat, dia secara alami tidak akan menahan diri. Dia mengangkat tombak panjangnya. Tunas dewa sesat melolong dan sejumlah besar energi api yang kuat mengalir ke tombaknya. Peng! Ruang di sekitar ujung tombak Lin Ming tampak pecah seperti kaca. Kekuatan luar angkasa mengalir deras, menyatu dengan api di tombak. Badai luar angkasa menderu-deru, dan angin luar angkasa memicu kobaran api. Kekuatan api dan kekuatan ruang meletus, menciptakan api iblis yang membakar kehampaan. Kubur surga. Apa yang digunakan Lin Ming dan Situ Yao Yue adalah langkah yang sama. Namun, kedua kuburan surga ini telah berubah. Dengan menggabungkan konsep yang mereka kuasai, mereka benar-benar berbeda dari Bury the Heavens yang terinspirasi oleh Great Desolate Halberd Arts. Bury the Heavens karya Lin Ming menggunakan konsep ruang untuk memecah kehampaan, menghancurkan langit. Dan Bury the Heavens karya Situ Yao Yue menggunakan konsep kegelapan untuk menelan langit. Keduanya berbeda, tetapi kekuatannya sama hebatnya. Merusak, Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya. Seperti pelangi berapi-api yang membentang hingga tak terbatas, cahaya tombak menembus domain ekstrim Valet, bahkan laut penguburan dewa terbelah menjadi dua. Kedua tombak itu menembus kehampaan seperti meteor sebelum saling bertabrakan. Arena pegunungan sepanjang 100 mil di bawah mereka akhirnya runtuh, berubah menjadi longsoran salju besar yang jatuh ke tanah. Gunung yang hancur itu benar-benar terkoyak oleh gelombang kejut yang meledak. Ekspresi Situ Yao Yue berubah drastis. Domain ekstrim Valetnya benar-benar telah terkoyak. Hukum kegelapan, badai penghancuran. Bang bang bang. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari laut penguburan dewa, semuanya menyerang cahaya tombak Lin Ming yang menakjubkan. Keduanya menyerang bersamaan, membentuk ledakan mengerikan yang menyebar secara sembarangan. Domain ekstrim Valetnya hampir hancur karena dampak yang kuat ini. Engah, Lin Ming dikirim terbang mundur oleh gelombang ledakan. Cahaya tombak membengkok di sekelilingnya seperti cambuk sebelum menyerang punggungnya. Esensi sejati pelindungnya hanya mampu mengimbangi sebagian kecil dari kekuatannya sebelum hancur. Pakaian di punggung Lin Ming terkoyak saat dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat itu, dia merasa tulang punggungnya sendiri akan patah. Untungnya, Demon Emperor Armor mampu mengimbangi sebagian besar kekuatannya. Dikombinasikan dengan gerbang batas yang telah melemahkan tulang punggungnya, dia dengan kuat menahan serangan ini tanpa cedera serius. Melihat serangannya berhasil, ekspresi muram Situ Yao Yue karena melihat domain ekstrim Valet miliknya terkoyak sedikit mereda. Dia sangat menyadari serangan tadi. Bahkan sedikit gesekan saja akan langsung membunuh seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-6. Bahkan jika Lin Ming berhasil bertahan melawannya, dia masih akan terluka parah. Namun, dia belum bisa tersenyum sebelum bibirnya membeku. Dia menyaksikan tanpa daya saat badai luar angkasa di depannya membawa cahaya tombak biru yang menusuk ke arahnya. Itu berisi kekuatan roh pertarungan perak, menusuk langsung ke dadanya. Kecepatannya terlalu cepat. Terlebih lagi, Situ Yao Yue telah menghabiskan esensi aslinya dengan 2 gerakan berturut-turut dan belum mampu memanggil energi baru. Dia tidak punya kesempatan untuk menahan serangan ini. Serangan ini mungkin menembus dadanya. Peng! Pada saat kritis ini, cermin pelindung hati Dewa Iblis yang tersembunyi di dalam dada Situ Yao Yue bersinar dengan cahaya hitam dan mulia, dengan paksa mengalihkan sedikit cahaya tombak biru. Cahaya tombak menjauh dari jantungnya dan menuju tulang selangkanya. Esensi sejati pelindung Situ Yao Yue tidak mampu menghentikannya sedikitpun. Darah mengalir ke angin. Situ Yao Yue terbatuk ringan saat pakaian di bahu indahnya terkoyak, memperlihatkan daging terkoyak dan darah segar. Dia terengah-engah, dadanya yang seputih susu naik turun. Karena pakaiannya telah robek, cermin pelindung hati Dewa Iblis terungkap sepenuhnya, dengan tanda samar dan misterius masih berputar-putar di sekitarnya. Serangan mengerikan macam apa ini? Setelah menerobos domain Valet ekstrim, ia juga melewati badai luar angkasa yang mengerikan, dan bahkan hanya dengan secercah cahaya tombak yang tersisa, itu masih cukup untuk menyerang Situ Yao Yue dengan hebat. Jika bukan karena Situ Haotian yang meminjamkan cermin penjaga hati Dewa Iblis sebelumnya, meskipun satu serangan itu tidak berakibat fatal, itu masih akan mengurangi kekuatan tempurnya hingga setengahnya. Saat itu, hasilnya bisa dibayangkan. Situ Yao Yue terluka. Serangan tombak tadi terlalu menakutkan. Ia bahkan tidak meleleh setelah melewati badai luar angkasa yang mengerikan itu. Apakah ini kekuatan dari semangat pertempuran perak? Tidak ada yang menyangka bahwa Situ Yao Yue, yang selama ini diuntungkan, tiba-tiba terluka. Ini karena budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan domain Valet ekstrimnya terlalu mengintimidasi, hampir tidak ada orang yang percaya Lin Ming akan menang. Sejak awal pertarungan, Lin Ming telah jatuh ke posisi inferior. Tapi sekarang, setelah semua liku-liku kehidupan, tombak Lin Ming sebenarnya telah melukai Situ Yao Yue. Bahkan dengan cermin pelindung hati Dewa Iblis yang melindunginya, Situ Yao Yue masih terluka parah. Sebenarnya, alasan Lin Ming mampu mencapai hal ini bukan hanya karena semangat pertempuran perak melekat pada tombaknya, itu masih belum cukup untuk menutupi perbedaan total esensi sejati. Tapi, esensi sejati Lin Ming memiliki atribut khusus yang tidak ada habisnya. Ia bisa terus berkembang, memberikannya kegigihan yang jauh melampaui semua jenis esensi sejati lainnya pada levelnya. Babak 858, Sangkar ke-8. Yao Yue. Saat Situ Yaoxi melihat bahu Situ Yao Yue berlumuran darah, dia langsung merasakan jantungnya menegang. Bakat yang ditampilkan Situ Yao Yue jarang terlihat dalam 1000 tahun di kerajaan ilahi Asura.
Dia adalah harapan terbesar mereka untuk memimpin dan membina generasi berikutnya. Lebih penting lagi, dia adalah keturunan langsung dari klan keluarga Situ, tidak seperti Situ Luosha yang garis keturunan utamanya berasal dari klan elang kuno yang mendalam, dan satu-satunya hubungan dengan klan keluarga Situ adalah nama belakangnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai Situ Yaoyue bagi kerajaan ilahi Asura jauh melampaui 2-3 tetua tertinggi Laut Ilahi. Bagi Situ Yaoxi, Situ Yaoyue adalah sumber kehidupannya. Binatang kecil itu benar-benar berani menyakiti Yaoyue. Begitu dia jatuh ke tanganku, aku akan merobek tulangnya dan mengiris uratnya. Kata-kata Situ Yaoxi gemetar karena marah saat dia terus mengutuk Lin Ming dengan kejam. Inilah satu-satunya cara untuk melampiaskan amarah di hatinya. Dia juga sangat gugup sekarang. Begitu Situ Yaoyue kalah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Setelah domain Valet Ekstrim Yaoyue rusak, dia dapat melepaskannya lagi. Tapi binatang kecil Lin Lanjian itu seharusnya membayar mahal untuk melakukannya, lukanya pasti lebih parah daripada luka Yaoyue. Situ Yaoxi berkata untuk menghibur dirinya sendiri. Lalu matanya beralih ke Lin Ming. Meskipun Extreme Valet Domain telah hancur, badai esensi sejati telah sangat melemahkan serangan Lin Ming, dan dengan tambahan perlindungan Demon God Heart Guard Mirror, hal itu telah mengurangi tingkat mematikan serangan Lin Ming ke titik terendah. Di sisi lain, Lin Ming harus sepenuhnya menahan serangan Situ Yaoyue. Meski keduanya terluka, pasti ada perbedaan tingkat keparahan luka mereka. Situ Yaoyue sangat berharap dia akan melihat seluruh tubuh Lin Ming dipenuhi luka dan tampak seperti orang sekarat pada nafas terakhirnya. Namun, saat dia melirik wajahnya membeku. Kulitnya semakin jelek hingga menjadi merah seperti hati babi. Dia melihat Lin Ming batuk seteguk darah, dan kemudian berdiri dari reruntuhan gunung yang hancur itu. Dia menggenggam tombak di tangannya dan mengarahkannya ke tanah. Energi perlahan terbakar di dalam tubuh Lin Ming sekali lagi. Dual Death God dan Asura Force Field dilepaskan bersamaan sekali lagi. Bang! Energi medan gaya meletus seperti air pasang, menyebar ke segala arah. Sebenarnya itu tidak lebih lemah dari sebelumnya. Situ Yaoxi menggertakkan giginya dan mengucapkan serangkaian kutukan, Lin Lanjian, dasar binatang kecil terkutuk. Lin Ming merasakan sakit yang membakar di punggungnya seolah-olah dia hangus oleh api. Untungnya dia memiliki Demon Emperor Armor yang melindungi tubuhnya, jika tidak serangan itu akan menghancurkan organ tubuhnya. Kekuatan Situ Yaoyue melampaui ekspektasinya. Dia diam-diam memutar kekuatan gerbang penyembuhan, memungkinkan energi bersirkulasi melalui meridiannya. Jejak rasa dingin yang menyenangkan menyusul, secara halus merevitalisasi meridiannya yang rusak dan membuatnya jauh lebih nyaman. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat Lin Ming melepaskan medan kekuatan gandanya lagi, mereka semua tercengang. Dia terluka parah hingga memuntahkan darah, jadi bagaimana auranya masih sekuat ini? Dia dengan kuat menahan serangan Situ Yaoyue namun dia masih baik-baik saja. Auranya tidak berkurang sama sekali. Apakah tubuhnya terbuat dari logam yang dalam atau semacamnya? Dia hanyalah binatang buas dalam bentuk manusia. Situ Yaoyue memandang Lin Ming, cahaya bermartabat di mata merahnya. Kekuatan pertahanan Lin Ming jauh melebihi miliknya. Daya tahan yang unggul, kecepatan ekstrim yang lebih cepat, dan bahkan tidak perlu menyebutkan semangat pertempuran. Situ Yaoyue menemukan bahwa selain budidaya, tidak ada yang bisa melampaui Lin Ming. Lin Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik ke dada kiri Situ Yaoyue di mana terdapat cermin logam yang samar-samar berkilau dengan cahaya hitam. Cermin pelindung hati Dewa Iblis. Ini adalah pertempuran terakhir dan paling penting, dan Situ Yaoyue juga merupakan junior paling luar biasa dari kerajaan ilahi Asura. Masuk akal juga jika Situ Haotian memberinya cermin pelindung hati Dewa Iblis. Cermin hitam sepanjang 1 kaki ini tidak dapat diremehkan, karena dalam hal kemampuan bertahan murni, cermin ini bahkan melampaui PC armor utama. Cermin pelindung hati Dewa Iblis harus diaktifkan dengan konsep kegelapan agar bisa menampilkan kekuatan terbesarnya. Kebetulan itulah konsep yang diunggulkan oleh Situ Yaoyue. Ini akan menjadi sedikit rumit, pikir Lin Ming keras. Gerakan tadi hampir merupakan serangan terkuatnya, tapi dia hanya bisa melukai Situ Yaoyue. Itu tidak cukup untuk memastikan kemenangannya. Situ Yaoyue memanggil esensi sejati untuk menopang luka yang menimpa dadanya. Karena pakaiannya telah terkoyak, kulit dada kanannya yang seputih salju terlihat. Situ Yaoyue dengan santai menyentuhnya dan menyebabkan kegelapan tebal di sekelilingnya mengembun di bahunya, berubah menjadi selubung hitam pekat. Lin Lanjian, jika bukan karena cermin pelindung hati Dewa Iblis maka aku mungkin sudah kalah sekarang. Jangan berpikir aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan itu lagi. Mata Situ Yaoyue menjadi dingin dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Dia merasa tidak dapat membayangkan bahwa dia didorong ke tingkat ini hanya oleh seorang junior penghancur kehidupan tahap pertama. Situ Yaoyue melepaskan tembakan keras, domain Extreme Valet dibuka sekali lagi. Pada saat ini, konsep kegelapan yang gila berkumpul seperti air pasang, menyapu ke segala arah. Laut penguburan dewa berwarna ungu yang bersinar menenggelamkan seluruh ruang dalam jarak 100 mil. Ini, puluhan mil jauhnya para seniman bela diri semuanya memucat saat mereka dikelilingi oleh laut ungu ini. Meski hanya sedikit terpengaruh oleh gelombang pasang ini, napas mereka terhenti di tenggorokan dan detak jantung mereka menjadi berat. Mereka tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi.
Jelas sekali bahwa kekuatan dan keagungan domain ekstrim Valet saat ini telah meningkat satu tingkat lagi. Inilah konsep kegelapan. Kegelapan yang menutupi radius 100 mil. Pencapaian Situ Yaoyue dalam hukum kegelapan telah berhasil menyamai penatua tertinggi Laut Ilahi. Situ Yaoyue tidak hanya memiliki domain Valet ekstrim tetapi dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam konsep ruang. Kaisar tingkat puncak selalu memiliki satu aspek yang mereka kuasai, namun kualitas lainnya juga tidak buruk. Meskipun Situ Yaoyue biasa-biasa saja dalam hal kekuatan, kecepatan, kekuatan jiwa, dan vitalitas darah, masih ada satu aspek di mana dia melampaui semua seniman bela diri lain di levelnya. Ini adalah pemahamannya tentang konsep dan hukum. Dalam hal ini saja, dia telah mencapai level yang sangat tinggi. Putra mahkota 9 tungku Yang Yun berdiri di atas kereta Dewa Emasnya, menyaksikan semua ini terjadi dari kejauhan. Dia tidak terkejut bahwa kerajaan ilahi Asura akan mengirimkan Situ Yaoyue untuk pertempuran terakhir. Bagi kerajaan ilahi dengan hati-hati dan diam-diam membesarkan elit muda heroik kelas 1 dengan peluang untuk menjadi sosok seperti kaisar ilahi tertinggi 9 tungku, itu bukanlah hal yang aneh sama sekali. Dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, dantian ungu ekstrim yang terjadi sekali dalam 1 milenium, domain ungu ekstrim ini sendiri tidak dapat dianggap banyak sama sekali. Hanya jika beberapa jenis variasi dantian, tubuh dewa, dan garis keturunan dikumpulkan bersama barulah itu bisa menjadi pembuka zaman keemasan yang saya inginkan. Situ Yaoyue memiringkan tombaknya dan bergegas ke depan, sosoknya memudar menjadi bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Situ Yaoyue ingin membandingkan dengan kecepatan. Ketika para elit muda yang heroik melihat wujud Situ Yaoyue memudar, mereka semua menjadi bingung. Dalam hal kecepatan saja, jika Lin Ming membuka gerbang keajaiban dan juga menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dia akan dengan mudah dianggap sebagai orang dengan kecepatan maksimal tertinggi di bawah Laut Ilahi. Tidak ada yang mampu menantang posisinya dalam hal ini. Situ Yaoyue kuat, tapi bukankah dia membuat kesalahan dengan membandingkan kecepatan? Ada yang salah. Setelah domain Valet ekstrim menyatu dengan konsep kegelapan, ruang seolah-olah menjadi lengket. Sama seperti konsep api yang memiliki 9 tingkat hukum, konsep kegelapan juga memiliki lebih dari satu hukum. Hukum pertama adalah melahap esensi sejati, dan hukum kedua adalah mengubah ruang angkasa menjadi kental. Kegelapan mirip dengan kekacauan. Begitu kegelapan menjadi cukup tebal, bahkan ruang angkasa pun akan menjadi kental. Kelengketan ini akan membuat semua gerakan menjadi lebih lambat. Ketika Lin Ming berada di sangkar raja di Menara Polaris, dia telah melewati sangkar kekacauan, dan kegelapan hitam kental saat ini yang menekan semua perasaan membawa kembali kenangan yang jelas tentang hal itu. Kegelapan sepanjang 100 mil menyelimuti dengan kekuatan yang luar biasa, itu tidak bisa dihindari. Lin Ming merasa seolah-olah dia jatuh ke rawa hitam. Nafasnya sedikit terhambat, dan bahkan gerakannya menghabiskan lebih banyak esensi sejati. Apalagi kecepatannya kurang dari 30% dari standar biasanya. Bahkan serangannya menjadi sangat lemah karena kecepatannya yang lebih rendah. Konsep kegelapan yang misterius. Konsep kegelapan adalah konsep yang melampaui 5 elemen. Bahkan bisa bahu-membahu dengan konsep ruang dan waktu, konsep pemusnahan, dan konsep keabadian. Jadi, konsep kegelapan tentu saja memiliki kelebihannya sendiri. Sebelum ini, pemahaman Lin Ming tentang konsep kegelapan hampir tidak ada apa-apanya. Kaisar Iblis memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang konsep kegelapan dan armor Kaisar Iblis juga membutuhkan konsep kegelapan untuk mengaktifkannya. Sayangnya, fragmen jiwa Kaisar Iblis yang ditelan Lin Ming tidak lengkap dan mereka kekurangan informasi mengenai aspek ini. Lin Lanjian, sekarang kamu telah memasuki domain ekstrim Valet dan kandang kegelapanku, kekalahanmu telah diputuskan. Cage of Darkness mampu menahan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan Lin Ming. Situ Yaoyue bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan keuntungan dalam pergerakan dan menyerang Lin Ming dengan kecepatan absolut. Segel bulan setan. Bulan iblis berwarna merah darah keluar dari tombak Situ Yaoyue sekali lagi, melolong ke dalam kehampaan. Lin Ming baru saja jatuh ke dalam sangkar kegelapan dan belum bisa menentukan karakteristik hukum kegelapan. Pada saat ini, dia melihat bulan iblis merah memotong langsung ke arahnya. Kekosongan itu hancur. Suara siulan langsung masuk ke telinganya. Murid Lin Ming menyusut. Dia membuka gerbang keajaiban. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dia menginjak luar angkasa. Biasanya, dia bisa dengan mudah melewati 10 mil dengan satu langkah, tapi sekarang dia hanya bisa menyeberang beberapa ratus kaki dalam satu waktu. Segel bulan iblis hanya berkedip saat ia mengejarnya. Ini buruk. Meskipun dia siap secara mental untuk ini, Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa Cage of Darkness akan mampu membatasi gerakannya sedemikian rupa. Terlebih lagi, semakin cepat dia bergerak, semakin besar pula perlawanannya. Bulan merah menyala lurus ke arahnya. Pada saat kritis ini, Lin Ming berteriak keras. Armor guntur berskala Thunder Battle Form tiba-tiba meledak, mengembun menjadi pedang Dewa Guntur ungu di tangannya. Ini adalah keterampilan bela diri kedua yang diandalkan oleh Kaisar Guntur ke-8 untuk berkeliaran tak tertandingi di seluruh dunia. Pedang penghakiman. Sekarang itu ditampilkan dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap pertama puncak Lin Ming, meskipun jauh lebih rendah dari kekuatan Kaisar Guntur ke-8, ia masih mampu membelah gunung.
Mencacah. Lin Ming berteriak keras. Dia menurunkan tangannya, pedangnya menukik ke bawah, membelah langit yang tak berujung. Dia akan memotong segel bulan iblis bersama dengan sangkar kegelapan ini. Bang! Pedang guntur berbenturan dengan segel bulan iblis. Suara ledakan meledak saat seberkas guntur yang berderak langsung menghantam langit. Energi liar dan mengamuk melonjak ke segala arah. Segel bulan iblis telah pecah, tetapi meskipun sangkar kegelapan juga dibelah, ia segera ditutup. Hahaha, berhentilah menyia-nyiakan kekuatanmu. Bagaimana mungkin Anda bisa membelah kegelapan? Tidak mungkin bagimu untuk menghancurkan sangkarku. Situ Yao Yue perlahan berkata saat dia melihat serangan Lin Ming tidak efektif melawan kegelapan. Di medan kekuatan di mana domain Cage of Darkness dan Extreme Valet saling bertumpukan, dialah masternya. Dia mengendalikan semuanya di sini. Jadi begitulah adanya. Kegelapan tidak terlihat dan tidak berwujud, kebal terhadap semua serangan fisik. Dalam pertama kalinya menghadapi lawan yang sangat ahli dalam konsep kegelapan, Lin Ming menderita kerugian karena dia tidak memahaminya. Tapi sekarang dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang apa itu. Dia melihat ke arah situ Yao Yue dan dengan tenang berkata, karena kamu mengatakan bahwa sangkar kegelapanmu tidak dapat dipatahkan, maka izinkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghancurkannya. Babak 859, Tubuh Suci Phoenix Kuno. Cage of Darkness menutupi seluruh ruang sejauh 100 mil. Di langit, gelombang guntur emas pucat yang tak berujung masih menari-nari di udara, bertahan lama, kenangan akan serangan pedang listrik yang seolah-olah bisa membelah kubah surga. Semua orang merasa seolah-olah tersesat dalam mimpi, terbangun hanya dengan sedikit cahaya ungu dan bayangan di dalam pupil mereka. Pedang penghakiman, dia benar-benar melakukannya. Meskipun Si Bai sudah menduga hal ini, dia masih merasa hal ini sulit dipercaya. Hanya dalam 2 bulan, baik pedang penghakiman dan bentuk pertempuran guntur, 2 keterampilan bela diri unik yang diandalkan oleh Kaisar Guntur 8 untuk berjalan tak tertandingi di dunia, sebenarnya telah dipelajari oleh Lin Ming. Ini tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan kata, bakat. Bukan hanya itu, tapi tidak ada hambatan dalam kendali Lin Ming atas 2 keterampilan unik ini. Dia mampu memanfaatkan konsep guntur dengan sempurna, dengan terampil memanipulasi kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian. Jika Lin Ming memiliki budidaya situ Yao Yue, bahkan penatua tertinggi Laut Ilahi pun akan binasa di bawah tangannya. Sayangnya, dia baru berada di puncak tahap pertama penghancuran kehidupan, dan akibatnya dia ditekan dengan ketat oleh situ Yao Yue. Dalam Cage of Darkness yang mampu menghambat kecepatan Lin Ming anjlok. Setiap gerakan, setiap tindakan yang diambilnya memerlukan 2 kali lipat jumlah normal esensi sejati. Jika dia tidak mampu menembus sangkar ini, maka hanya masalah waktu sampai dia dikalahkan. Di dalam sangkar kegelapan, situ Yao Yue telah berubah menjadi kepulan asap hitam. Kecepatannya yang disebut lambat, hanya dibandingkan dengan binatang seperti Lin Ming. Jika dibandingkan dengan seniman bela diri penghancur kehidupan pada umumnya, gerakannya tidak bisa dilacak seperti hantu. Lin Lanjian, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan sangkar kegelapanku. Matilah. Situ Yao Yue berputar di belakang Lin Ming dan menusuk tombak panjangnya. Karena dia memiliki keunggulan dalam kecepatan, situ Yao Yue tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri yang kuat. Keunggulannya adalah dengan kecepatan Lin Ming saat ini yang terbebani, mustahil baginya untuk memblokir gerakan cepatnya. Peng, Lin Ming terbang mundur, esensi sejati pelindungnya melonjak di sekelilingnya. Situ Yao Yue mengejarnya. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba di depannya, menusukkan tombaknya hampir 3 kali secara bersamaan. Lin Ming memblokir 2 lampu tombak pertama, tapi lampu tombak ketiga benar-benar menggores lengan kanannya, menyebabkan darah menyembur ke angin. Anak ini, kekuatan pertahanan tubuhnya seperti naga. Situ Yao Yue tercengang. Meskipun dia saat ini mengorbankan kekuatan serangannya demi kecepatan serangan, setiap serangan tombak miliknya masih setara dengan serangan habis-habisan dari Master Dekrit Takdir peringkat 100 teratas. Meski begitu, Lin Ming hanya mengalami luka daging kecil setelah menerima serangan seperti itu, seolah-olah seluruh tubuhnya ditempa dari logam yang dalam. Siapa yang peduli seberapa hebat kekuatan pertahananmu, mari kita lihat berapa banyak serangan tombak yang bisa kamu lakukan. Situ Yao Yue bergegas keluar sekali lagi, jelas ingin menggunakan keunggulannya dalam kecepatan untuk mengalahkan Lin Ming. Metode pertarungan seperti ini sepertinya tidak terhormat, tapi taktik kemenangan apapun adalah taktik yang bagus. Konsep kegelapan sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Situ Yao Yue benar-benar jenius. Seorang seniman bela diri berkomentar. Dia memiliki pemahaman tentang konsep kegelapan, tapi itu hanya berhenti pada hukum melahap, dia bahkan belum pernah mendengar tentang konsep ruang lambat tingkat kedua. Bukan hanya Lin Lanjian, tapi bahkan jika itu adalah seseorang seperti Situ Yao Yue, yang memiliki variasi dantian, atau jika itu adalah seorang jenius yang mengerikan dengan tubuh dewa bawaan atau garis keturunan dewa, mereka juga akan binasa jika terjebak dalam kandang ini. Kegelapan. Bagi para seniman bela diri yang hadir, keagungan tubuh dewa, darah dewa, atau variasi dantian yang hebat dan menakjubkan telah mengakar kuat dalam jiwa mereka. Jadi, mereka menggunakannya sebagai contoh. Cahaya tombak berwarna merah darah membentang menjadi pelangi. Ini adalah serangan tombak ketiga Situ Yao Yue. Saat dia menusuk tenggorokan Lin Ming, perasaan bahaya yang akan datang muncul di benaknya. Ini buruk. Wajah cantik Situ Yao Yue memucat. Saat tombaknya ditusukkan di tengah jalan, dia dengan paksa mengambilnya dan menyerbu mundur.
Namun, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, seruan Phoenix yang bergema dan mulia bergema dari dalam tubuh Lin Ming. Tanda Phoenix kuno di antara alisnya mulai berkobar dengan cahaya ilahi emas yang menyala-nyala. Cahaya keemasan itu berubah menjadi pelangi yang cemerlang, seolah-olah telah berubah menjadi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menembus langit. Pada saat itu, Lin Ming telah benar-benar membakar semua darah Phoenix kuno dalam dirinya. Pada saat itu, semua pusat kekuatan laut ilahi yang hadir merasakan tekanan besar yang menekan mereka, seolah-olah dewa binatang sejati telah turun ke dunia. Semuanya mengungkapkan sedikit kejutan. Bahkan Yang Yun yang biasanya tenang pun mengungkapkan ekspresi takjub. Yang Yun terpukul. Perasaan ini adalah 100 tetes darah Phoenix kuno terbakar di dalam dirinya, secara paksa memanggil keagungan dewa binatang Phoenix kuno yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sebelum mencapai ranah inti berputar, Lin Ming sering menggunakan kemampuan membakar darah Phoenix kuno dalam dirinya. Namun, sejak dia kembali dari Timewon Phoenix City di mana dia menyerap 100 tetes darah Phoenix kuno, ini adalah pertama kalinya dia membakar semuanya secara menyeluruh. Biasanya, seorang seniman bela diri akan membakar esensi darahnya dengan imbalan kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi. Namun, begitu esensi darah itu dibakar, esensi darah itu akan hilang. Tapi darah Phoenix kuno berbeda. Phoenix kuno adalah dewa binatang langit dan bumi, sebuah eksistensi yang memiliki tubuh abadi. Garis keturunannya juga sama. Ia bisa mandi di dalam api panas nirwana dan terlahir kembali. Jadi, meski darahnya terbakar, darahnya tidak akan berkurang sedikitpun. Lin Ming memiliki 100 tetes darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Jika dia benar-benar membakar semua ini maka itu bisa melepaskan energi yang menakutkan. Sebelum Lin Ming mencapai tubuh pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, sejumlah besar energi ini bisa dengan mudah menghanguskan meridiannya. Tapi sekarang, setelah setiap sel di dalam tubuhnya ditempa dan diubah oleh energi, seluruh tubuhnya dapat mengirimkan energi tanpa perlu melewatinya melalui meridiannya. Ini adalah salah satu manfaat terbesar dari penghancuran kehidupan. Dengan ini, Lin Ming dengan tidak hati-hati membakar semua darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Kekuatan api yang besar dan raksasa meletus, dan kekuatan darah Phoenix kuno mengalir ke garis keturunan Lin Ming, menyebabkan darahnya mendidih. Pada saat itu, seluruh tubuh Lin Ming terbakar. Api bintang terbakar di tingkat surga melolong saat melesat keluar, bermanifestasi menjadi burung Phoenix raksasa dengan lebar sayap 1000 kaki yang terbang ke langit, langsung berdampak ke langit. Kobaran apinya sangat mengerikan, menghancurkan bumi. Semua energi asal api dalam radius beberapa ratus mil diaduk oleh burung Phoenix besar ini, sepenuhnya bergegas menuju pusat. Badai merah menutupi langit seolah-olah tsunami merah muncul di langit, menyelimuti dunia. Pada saat ini, ruang angkasa itu sendiri hangus oleh kekuatan api. Matahari merah tampak perlahan terbit dari dalam tubuh Lin Ming, mulia dan megah. Seluruh tubuh Lin Ming bermandikan api. Dia menggigit ujung lidahnya. Kemudian, tanda totem pada tunas dewa sesat yang melambangkan hukum sumber api tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Darah Lin Ming menyatu ke dalam tunas dewa sesat, dan seekor burung Phoenix emas kecil perlahan-lahan keluar dari daun tunas dewa sesat. Burung Phoenix kecil itu perlahan mengepakkan sayapnya saat terbang ke udara. Phoenix kecil ini jauh lebih kecil daripada yang dibentuk oleh api bintang terbakar. Namun, ia memancarkan cahaya ilahi yang membutakan semua mata, dan energi yang jauh lebih mengerikan bergolak di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang lahir dari perpaduan esensi darah Lin Ming dan hukum yang diukir pada tunas dewa sesat. Burung Phoenix emas kecil terbang ke langit, melebur ke dalam burung Phoenix api bintang terbakar yang berwarna merah. Saat mereka bersentuhan, rasanya seperti matahari yang bersinar tiba-tiba muncul di langit. Seluruh dunia dimensional seluruhnya ditutupi oleh cahaya keemasan yang tak ada habisnya, berkilau dengan pancaran cahaya ilahi. Merusak, Lin Ming dengan dingin berkata sambil mengembangkan tombaknya. Jika sangkar kegelapan ini kebal terhadap serangan fisik, maka dia akan menggunakan cahaya sumber api yang menyala sebagai pedangnya dan menghilangkan kegelapan. Keri, Phoenix api merah keemasan mengeluarkan teriakan yang tajam. Ia bergegas menuju situ Yao Yue, membawa serta gelombang api besar yang mengepul seolah-olah muncul dari pusat bintang. KKK, kemanapun api melintas, ruang angkasa akan meleleh dan pecah, menyebabkan sejumlah besar kekuatan ruang angkasa yang kacau meluap ke dunia dan membentuk badai luar angkasa yang sangat besar. Angin menyebabkan kebakaran menjadi semakin hebat, menderu-deru dengan kegilaan yang semakin dahsyat. Situ Yao Yue memucat. Kegelapan tebal di sekelilingnya dengan cepat mencair seperti salju di bawah nyala api yang menderu-deru. Bahkan Extreme Valet Domain berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apa ini? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan api yang begitu mengerikan di dalam tubuhnya? Situ Yao Yue terkejut, kepanikan memenuhi pikirannya. Dia mengira Lin Ming adalah seniman bela diri dengan atribut petir karena berbagai fenomena yang terjadi ketika dia melewati penghancuran kehidupan. Pada saat itu, seluruh tubuhnya telah ditempa oleh guntur, memberinya kedekatan dengan hukum guntur yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuannya mengendalikan api bahkan jauh melebihi kemampuannya mengendalikan guntur. Sepertinya ada terik matahari di dalam tubuhnya. Peng, sangkar kegelapan hancur. Situ Yao Yue gemetar hebat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Sangkar kegelapan ini terhubung dengan hidupnya. Begitu rusak, dia akan mendapat reaksi serius. Dan sekarang, api Phoenix telah muncul di depannya.
Surga ekstrim bulan iblis. Situ Yaoyue menggigit bibir merah ceri dan memuntahkan sari darah ke tombaknya. Dia menggenggam tombaknya dengan kedua tangan dan kemudian menebasnya ke bawah. Bulan iblis merah yang bahkan lebih terang dari yang terakhir muncul dari udara tipis. Ia berputar saat terbang menuju api Phoenix, memotong dadanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bang! Energi pecah. Dunia sepertinya kehilangan warna saat bola api besar menyelimuti seluruh dunia. Gunung yang hancur itu benar-benar meleleh dalam jarak 100 mil. Gemuruh-gemuruh. Batuan meleleh, berubah menjadi sungai lava yang bergelombang. Gelombang api merah menyapu daratan, menyebabkan bumi bergetar. Semua seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Energi yang sangat besar dan tekanan yang luar biasa dari Dewa Binatang menyebabkan seniman bela diri Xiantian bahkan tidak dapat melarikan diri. Untungnya, para junior ini memiliki master yang melindungi mereka. Para master ini meraih junior Xiantian saat mereka buru-buru mundur. Setelah mundur puluhan mil, mereka kemudian berbalik dan melihat bahwa gunung itu telah lenyap seluruhnya. Sebagai gantinya ada lubang raksasa yang berisi lahar merah panas. Seluruh panggung arena telah menjadi lautan api. Lava terciprat ke udara, menyebabkan gelombang panas terik menyebar. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak aneh jika seorang seniman bela diri penghancur kehidupan memiliki kemampuan menghancurkan gunung. Tapi, bagi mereka yang mengubah gunung dalam radius 100 mil menjadi lautan lava, itu sungguh mengejutkan. Siapa Lin Lanjian ini? Saya tidak percaya bahwa orang biasa dapat mengandung energi yang begitu mengerikan dalam dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, ini masalah tubuhnya. Apakah dia memiliki tubuh dewa? Saya belum pernah mendengar tentang tubuh dewa seperti ini. Bakat terutama diwujudkan dalam bakat seni bela diri, persepsi, semangat bertarung, pemahaman konsep hukum, dan aspek serupa lainnya. Namun tidak peduli seberapa unggul seseorang dalam aspek ini, jumlah energi yang dapat mereka tampung di dalam tubuh mereka masih terbatas. Tidak peduli seberapa kokoh fondasi mereka, jika mereka tidak memiliki variasi dantian atau fisik khusus yang memungkinkan mereka memiliki esensi sejati 4 atau 5 kali lebih banyak, lalu bagaimana mereka bisa mengandung energi api yang begitu mengerikan di dalam diri mereka? Dan Lin Ming baru berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Kompatibilitas dengan api, ini tidak bisa dicapai hanya dengan apa yang disebut tubuh roh api. Dalam teks-teks kuno, tidak ada catatan tentang tubuh dewa. Kecuali jika Anda mempertimbangkan ukiran batu kuno dari 100.000 tahun yang lalu. Ini adalah catatan yang tidak dapat diverifikasi, misalnya, badan suci Phoenix kuno yang pernah menguasai dunia. Di atas perahu roh, penatua tertinggi laut ilahi dari klan keluarga tanah suci kuno bergumam dalam hati, ekspresinya tidak yakin. Babak 860, tombak darah sunyi yang hebat. Koma. Yang disebut tubuh roh guntur, tubuh roh api, dan tubuh roh air, sebenarnya bukanlah tubuh yang istimewa, melainkan sebutan bagi beberapa orang jenius ketika mereka memiliki bakat yang sangat tinggi dalam salah satu dari 5 elemen utama. Dari segi fisik, mereka tidak jauh berbeda dari orang biasa. Adapun tubuh suci Phoenix kuno, itu benar-benar berbeda. Itu adalah tubuh dewa yang pernah ada di benua tumpahan langit pada zaman kuno. Meskipun sejarah benua tumpahan langit dari 100.000 tahun yang lalu dan jauh ke belakang telah hilang, masih ada beberapa klan keluarga yang mulia dengan warisan panjang yang berhasil mendapatkan beberapa pecahan batu giok atau batu berukir dari zaman kuno, dan dengan demikian mendapatkan sedikit keuntungan, pemahaman tentang situasi saat itu. Menurut catatan yang ada, di benua tumpahan langit 100.000 tahun yang lalu, saat itulah para panglima perang dan musuh bangkit bersama-sama, dan tak terhitung banyaknya pahlawan tak tertandingi yang memenuhi daratan. Yang disebut tubuh suci Phoenix kuno adalah tubuh yang berasal dari klan keluarga khusus. Dalam hal memahami hukum kebakaran, mereka jauh lebih unggul dibandingkan orang lain di benua ini. Mereka juga bisa memanggil hantu Phoenix api dan keajaiban lain yang dilakukan Lin Ming saat ini. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah cerita-cerita ini benar atau salah, dan hanya sedikit dari mereka yang hadir yang pernah mendengar legenda tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa fisik Lin Ming adalah tubuh suci Phoenix kuno. Tapi tanpa diragukan lagi, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang fisik Lin Ming, jika tidak, mustahil baginya untuk menampilkan energi yang begitu menakutkan. Awalnya tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming memiliki tubuh dewa atau garis keturunan dewa, dan dia akan selalu cacat karena ini. Tapi sekarang tampaknya Lin Ming tidak hanya memiliki tubuh dewa, namun fisik istimewa ini bahkan lebih unggul dari dantian Valet Ekstrim. Jika tidak, karena budidaya Lin Ming dan Situ Yaoyue dipisahkan oleh begitu banyak batas kecil, bagaimana sangkar kegelapannya bisa dihancurkan oleh Lin Ming? Ini adalah perwujudan dari disparitas fisik. Semua elit muda heroik lainnya mau tidak mau akan terpengaruh secara emosional. Bakat yang luar biasa, perubahan keberuntungan yang menantang surga, dan sekarang dia bahkan memiliki tubuh dewa. Bagaimana mungkin pahlawan lain di era ini masih menyebut dirinya berbakat di hadapannya? Lava jatuh dan tercebur ke langit. Di dalam danau lava tersebut, masih ada beberapa batuan yang belum meleleh seluruhnya. Batuan ini mengandung jenis mineral tertentu yang membuatnya memiliki suhu leleh yang jauh lebih tinggi. Lin Ming berdiri di salah satu batu yang terbakar api ini, menopang dirinya dengan tombaknya. Karena dia baru saja membakar darah Phoenix kuno, dia telah menghabiskan banyak sekali energi. Bahkan dengan daya tahan dan energinya, dia masih merasa agak sulit untuk menahannya.
Bang, 5 mil di depan Lin Ming, danau lava tiba-tiba meledak. Situ Yao Yue bergegas keluar, tampak berantakan. Dalam konfrontasi tadi, dia secara langsung menghadapi hantu Phoenix api yang keluar dari tubuh Lin Ming, dan harus mengeluarkan sebagian esensi darahnya untuk menggunakan serangan terkuatnya, Demon Moon Extreme Heaven. Meski begitu, dia terguncang dan terluka oleh gelombang energi. Ketika hal ini ditambah dengan kandang kegelapannya yang dihancurkan oleh gelombang api yang sangat besar, hal ini telah menyebabkan dia menderita serangan balik yang serius, dan sekarang luka-lukanya menjadi jauh lebih buruk. Ketika dia jatuh ke dalam lava sekarang, esensi pelindungnya yang sebenarnya seperti lilin yang tertiup angin, hampir memudar. Rambut dan pakaiannya telah tersulut lahar dan terbakar abis. Jika dia tidak menggunakan konsep kegelapan untuk membuat pakaian baru untuk dirinya sendiri maka dia takut separuh tubuhnya akan terekspos ke publik sekarang. Lin Lanjian, Situ Yao Yue menatap Lin Ming, matanya cemerlang dan bersinar. Sejak dia lahir, dia belum pernah mengalami pertempuran sesulit ini sebelumnya. Domain Extreme Valet dan Cage of Darkness keduanya telah rusak dan dia terluka parah. Dalam hal semangat bertarung dan kecepatan, dia awalnya lebih rendah. Yang dia banggakan adalah pemahamannya terhadap konsep kegelapan serta dantian Valet ekstrimnya. Tapi jika dibandingkan dengan Lin Ming, konsep kegelapannya dipatahkan oleh konsep api Lin Ming, dan domain Valet ekstrimnya lebih rendah daripada dua medan kekuatan Lin Ming. Meskipun dia memiliki variasi dantian, Lin Ming memiliki tubuh dewa yang lebih tangguh. Tidak perlu membandingkan aspek lainnya. Setiap domain yang dia kuasai telah dikalahkan satu persatu di bawah tangan Lin Ming. Kesombongannya yang dulu angkuh telah kehilangan semua dukungannya. Situ Yao Yue mengertakkan giginya dan mengarahkan tombaknya tepat ke dahi Lin Ming. Karena pertarungan telah mencapai titik ini, dia tidak bisa mundur lagi. Dia juga telah melihat bahwa Lin Ming baru saja mengonsumsi sejumlah besar energi ketika dia menggunakan teknik tubuh dewa rahasia itu. Jika mereka terus bertarung, masih belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Astaga, tiba-tiba, cahaya darah yang ganas dan liar melesat ke langit. Seluruh lava yang mengalir di bawah kaki Situ Yao Yue membeku, berubah menjadi batuan vulkanik hitam. Energi neraka yang kuat menghilang ke udara, menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir merasakan detak jantung mereka bertambah cepat karena ketakutan. Bahkan ada beberapa yang merasa sulit bernapas. Baru saja Situ Yao Yue seperti membuka kotak iblis kuno yang tersegel, melepaskan roh iblis kuno. Itu adalah murid Lin Ming menyusut. Di tangan Situ Yao Yue, sebenarnya ada tombak perang berwarna merah darah. Tombak ini panjangnya 10 kaki dan batangnya setebal lengan. Simbol yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Di tepi tombak panjang kaki, ada ukiran setan yang kejam. Ekspresinya sangat galak dan mengerikan, seperti aslinya sampai-sampai terlihat seperti akan melompat keluar. Semua orang yang melihatnya tidak bisa menahan perasaan gemetar ketakutan. Dengan tubuh halus Situ Yao Yue yang memegang tombak besar dan tebal ini, hal itu meninggalkan dampak visual yang sangat besar pada semua orang yang hadir. Itu adalah mata Lin Ming melebar. Itu adalah tombak darah sunyi yang hebat. Itu adalah senjata yang pernah digunakan Kaisar Iblis. Itu secara tak terduga dipegang oleh kerajaan ilahi Asura. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Kalau dipikir-pikir, ini tidak terlalu mengejutkan. Kerajaan ilahi Asura adalah tanah suci super dengan warisan 10.000 tahun. Latar belakang mereka sangat dalam. Karena mereka memiliki cermin pelindung hati Dewa Iblis, wajar saja jika mereka bisa mendapatkan tombak darah sunyi besar. Lin Ming sangat akrab dengan Great Desolate Blood Halberd. Kembali ke pesta ulang tahun guru terhormat Yang Wang, Lin Ming telah melawan Lei Mubai, dan senjata yang dia gunakan adalah replika dari tombak darah sunyi besar. Setelah itu, Lei Mubai binasa di bawah tangan Lin Ming, dan replika itu menjadi milik Lin Ming. Kemudian Lin Ming pergi ke medan perang Laut Selatan untuk berlatih, seni tombak besar yang sunyi, dan telah menggunakan tombak ini untuk waktu yang sangat lama. Ini juga alasan mengapa dia mencoba berjalan di jalur pembantaian. Namun setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak bakat dalam jalur pembantaian, sehingga dia tidak lagi menggunakan tombaknya dan beralih kembali ke tombaknya. Tombak dan tombak adalah senjata tipe tiang yang serupa. Lin Ming telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan secara alami memiliki pemahaman mendalam tentang kedua jenis senjata tersebut. Saat dia melihat Great Desolate Blood Halberd di tangan Situ Yao Yue, dia bisa merasakan energi iblis jahat datang darinya. Itu benar-benar senjata yang membawa sial dan tidak menyenangkan. Artefak peringkat Sein, juga tombak itu memiliki energi iblis jahat di dalamnya yang menyebabkannya naik di atas artefak Sein normal. Lin Ming langsung menilai. The Great Desolate Blood Halberd jelas merupakan kartu terakhir yang disembunyikan Situ Yao Yue. Pada akhirnya, dia masih harus menggunakannya. Di Godspeed Bot, Situ Haotian mulai menggelengkan kepalanya perlahan. Ketika dia memberikan Great Desolate Blood Halberd kepada Situ Yao Yue, dia berulang kali mendesaknya untuk tidak pernah menggunakannya sampai dia terpaksa melakukan upaya terakhirnya. Dan sekarang, waktunya telah tiba baginya untuk mengeluarkan tombak itu. The Great Desolate Blood Halberd adalah harta karun yang berbahaya dan membawa sial. Setelah Kaisar Iblis terbang ke alam para dewa puluhan ribu tahun yang lalu, Great Desolate Blood Halberd telah berpindah tangan beberapa kali. Dengan itu, seseorang bisa disebut sebagai karakter yang menggemparkan dunia yang membuat kagum. Namun,
Yang tertulis dalam catatan kuno, hal itu menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang menggunakan tombak darah sunyi besar telah meninggal dengan cara yang mengerikan dan tidak wajar. Bahkan sesepuh tertinggi Laut Ilahi pun sama. Bisa dikatakan mereka tidak memiliki nasib yang cukup, sehingga terbunuh oleh kutukan sial yang ada pada tombak darah. Bahkan ada kasus yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Kaisar besar dunia bawah juga telah memperoleh tombak darah sunyi besar, dan dia akhirnya meninggal dengan mengenaskan ketika beberapa tokoh dikdaya tingkat kaisar bergabung untuk memusnahkannya. Pada saat itu, Situ Haotian telah berpartisipasi dalam pengepungan Silent Demon Emperor City, dan Great Desolate Blood Halberd telah diperoleh oleh Kerajaan Ilahi Asura. Demi tombak darah ini, Kerajaan Ilahi Asura harus mengorbankan banyak hal lainnya. Setelah Situ Haotian memperoleh Great Desolate Blood Halberd, dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia menyegelnya dan menekannya jauh di dalam dunia dimensi Kerajaan Ilahi Asura. Sejarah buruk dan sial The Great Desolate Blood Halberd didokumentasikan dengan baik, bahkan pembangkit tenaga listrik yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit seperti Kaisar Agung Netherworld masih mati karena kutukannya. Situ Haotian tentu saja tidak berpikir dia lebih kuat dari Kaisar Agung Netherworld, jadi dia tidak menggunakan senjata ini selama 1000 tahun penuh. Bahkan ketika dia memberikan tombak ini kepada Situ Yaoyue, dia masih menyegel sebagian besar kekuatan Great Desolate Blood Halberd. Begitulah keadaannya. Situ Haotian telah memberitahunya berulang kali hanya untuk menggunakan senjata ini sebagai upaya terakhir, karena takut dia tidak akan mampu menahan kutukan tombak darah. Jadi itu adalah Great Desolate Blood Halberd. Kerajaan Ilahi Asura benar-benar tidak menahan diri. Hehe, Situ Haotian bukanlah orang yang kurang ajar. Dia selalu sangat berhati-hati, sebagian besar kekuatan tombak sial ini seharusnya disegel. Situ Yaoyue seharusnya masih bisa menahannya. Meski begitu, meski gadis ini tidak akan mati karena kutukan, takdirnya pasti akan terpengaruh. Ini bukan berkah baginya. Di atas perahu roh, dua tetua agung Laut Ilahi sedang berbicara santai satu sama lain. The Great Desolate Blood Halberd sangat terkenal. Banyak dari para tetua sekte terkenal yang hadir pasti mengenali tombak yang tidak menyenangkan ini. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, ia telah meminum darah yang tak terhitung jumlahnya, termasuk darah para tetua tertinggi Laut Ilahi. Legenda mengatakan bahwa tombak yang tidak menyenangkan ini hanya perlu dijatuhkan dengan santai untuk dapat menghancurkan gunung. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah senjata paling berbahaya di dunia. Tidak disangka itu adalah Great Desolate Blood Halberd. Pertarungan antara pembangkit tenaga penghancur kehidupan terkuat ini benar-benar penuh dengan jalan berliku dan perubahan, dengan peristiwa mengejutkan yang terjadi berulang kali. Saya pikir Lin Lanjian memiliki keuntungan, tapi sekarang Situ Yaoyue telah mengeluarkan Great Desolate Blood Halberd, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Lanjian dalam bahaya. Tombak yang tidak menyenangkan itu seberat gunung. Goresan atau benturan saja sudah cukup untuk meremukkan seseorang sampai mati. Jika benda itu jatuh dari tangannya, akan menghancurkan gunung, apalagi jika digerakkan oleh energi. Saya ingin tahu bagaimana Lin Lanjian akan memblokirnya. Dia mungkin bisa menghindarinya dan menang melalui kecepatan. Kecepatan Lin Lanjian disebut tertinggi di bawah Laut Ilahi. Dia masih bisa bertarung, kata sesepuh sekte sambil berpikir. Situ Yaoyue menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan berdiri dengan bangga dan sombong di atas pulau miliknya di lautan lava. Lin Lanjian, ini adalah senjata paling berbahaya di dunia. Hari ini, aku akan mengorbankan darahmu untuk itu. Saat dia berbicara, dia bergegas ke depan. Dia mengayunkan tombak terpencil itu ke bawah seperti longsoran salju yang jatuh. Wajah Lin Ming tegas dan dingin. Dia secara merata mengangkat tombak panjangnya dan mencibir, The Great Desolate Blood Halberd mungkin disebut sebagai senjata paling tidak menyenangkan di dunia, tapi seberapa besar kekuatannya yang bisa kamu tunjukkan? Kalau begitu, datang dan cobalah. Temui langkahku, kata Situ Yaoyue sambil menghancurkan tombak itu ke arah Lin Ming. The Great Desolate Blood Halberd sangat berat. Situ Yaoyue harus mengeluarkan seluruh esensi sejatinya untuk memindahkannya, tanpa ada sisa untuk menggunakan keterampilan bela diri. Tapi, semua ini tidak penting. Kekuatan absolut dapat menghancurkan semua teknik. Hanya menggunakan Great Desolate Blood Halberd bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri terkuatnya. Serangan sederhana ini menabrak Lin Ming. Pada saat ini, rasanya seperti sebuah gunung runtuh menimpanya. Murid Lin Ming menyusut. 8 gerbang dalam terbuka, kekuatan dewa sesat meletus. Dia merentangkan kakinya lebar-lebar dan menurunkan pinggangnya, menyalurkan kekuatan melalui tulang punggungnya. Dengan dukungan gerbang batas, kekuatan 1,5 juta jin meletus dengan tombak merahnya. Untuk bertemu tombak dengan tombak, semua seniman bela diri yang hadir menatap dengan mata terbelalak, tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bahkan para tetua tertinggi Laut Ilahi pun terkejut. Dia ingin langsung melawan Great Desolate Blood Halberd. Sial, tombak dan tombak bersilangan. Suara dering ledakan menembus awan dan retakan batu, terdengar seperti petir di telinga semua orang dan membuat jantung mereka terasa lemas. Batu merah di bawah kaki Lin Ming langsung hancur dan gelombang kejut besar menyebabkan lava di bawahnya melonjak ke udara, membentuk tsunami lava setinggi ratusan kaki, langsung berdampak ke cakrawala. Lin Ming memegang tombaknya dengan kedua tangan. Karena tekanan yang sangat besar, batang tombak itu melengkung seperti bulan sabit. Namun, dia benar-benar mampu memblokir serangan Great Desolate Blood Halberd secara frontal. Di sisi lain tombak darah,
Wajah cantik Situ Yao Yue berkerut, matanya membelalak karena sangat tidak percaya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.